Nah, kali ini Mimin bakal ngebahas anime yang super kompleks nih. Aksi kerennya dapet, misterinya dapet, dramanya juga maknyus pastinya. Grafiknya jelas cakep. Pokoknya paket komplit lah. Emang anime apaan nih? Gak usah banyak rahasia-rahasiaan lagi. Judulnya adalah Tokyo Ghoul. Lebih tepatnya adalah Tokyo Ghoul musim pertama. Adegan dibuka dengan suasana malam kota Tokyo yang mencekam. Terdengar pembicaraan dari radio bahwa ada pelanggaran di sebuah wilayah. Dan kemungkinan pelakunya adalah ghoul. Dan benar saja, di dalam sebuah gedung, ghoul perempuan tengah menyantap sekumpulan mayat dengan rakus. Ngomong-ngomong itu mayat manusia ya guys. Hal itu tidaklah normal karena biasanya ghoul hanya makan 1 kali dalam 1 bulan. Waduh, kayak ular aja nih yang bisa nggak makan berbulan-bulan setelah makan kodok. Si ghoul perempuan mukbang sekumpulan mayat orang. Sayangnya aksi mukbang itu diganggu dengan datangnya mas-mas bertopeng. Mas-mas itu ngomong kalau si ghoul perempuan emang layak dijuluki si rakus. Ghoul perempuan mangkel karena aksi mukbangnya diganggu. Sementara itu mas-mas bilang dia harus menangkap si ghoul perempuan dalam keadaan hidup. Katanya sih perintah atasan. Namun karena si mas-mas mupeng sama si ghoul perempuan, dia pengen motongin kaki si ghoul perempuan sebelum membawanya ke atasan. Mereka berdua pun gelut. Tapi si ghoul perempuan berhasil kabur nyolong catur besi milik si mas-mas bertopeng. Adegan berganti ke siang hari yang aman dan tenteram. 2 cowok lagi nongkrong di coffee shop sambil ngegosip. Si cowok tengil bernama Hyde ngecein cowok cupu bernama Kaneki yang pengen ngajak cewek ngedate di toko buku. Gak lama kemudian muncul mbak-mbak berkacamata dan punya body aduhai dan bikin kedua cowok langsung terpesona. Hyde bilang bahwa gak mungkin Kaneki bisa ngedeketin cewek itu. Dia pun pergi ninggalin temennya sendirian di coffee shop. Pas lagi duduk sendirian, Kaneki kaget karena si cewek cakep punya hobi baca buku kayak dia. Malahan buku yang dibaca si cewek sama dengan buku yang lagi dibaca Kaneki. Hal itu akhirnya bikin Kaneki bisa PDKT sama si cewek. Dan mereka janjian bakal ngedate di toko buku. Kaneki nelpon Hyde dan bilang kalau dia dan si cewek bakal ngedate di toko buku. Hyde yang tadinya mikir gak mungkin ada cewek yang mau ngedate di toko buku, cuma bisa memberi selamat sohibnya itu. Akhirnya hari dimana Kaneki ngedate pun tiba. Sebelum ke toko buku, Kaneki ngajakin si cewek yang ternyata bernama Rice itu nongki di sebuah restoran. Di sana Rice hanya makan segigit sandwich dan bilang kalau dia lagi diet. Gak lama kemudian Rice izin ke kamar mandi dan ninggalin Kaneki sendirian. Setelah itu mereka main ke toko buku dan belanja banyak banget buku. Setelah itu Rice bilang kalau tempat tinggalnya ada di dekat lokasi kejadian pembantaian ghoul. Makanya Kaneki langsung menawarkan diri buat nganterin cewek itu. Mereka pun berjalan menyusuri jalanan Tokyo di malam hari. Nah, di sebuah geng yang sepi, tiba-tiba Rice memeluk Kaneki dan bikin cowok itu deg-degan. Namun ternyata Rice malah menggigit leher Kaneki. Gak cuma itu, tiba-tiba tentakel muncul dari punggung cewek itu. Ternyata Rice adalah ghoul si pembantai yang lagi dibicarakan. Kaneki ketakutan dan mencoba lari. Sementara Rice hanya tertawa-tawa menikmati reaksi Kaneki. Dengan mudah Kaneki tertangkap. Tubuhnya ditembus tentakel berkali-kali sampai dia sekarat. Rice sangat gemas dengan Kaneki. Dia pengen mengobrak-abrik jeroan cowok itu dengan perlahan. Namun sayangnya Kaneki udah gak bisa apa-apa lagi dan bikin Rice bosan. Rice pun berniat menghabisi Kaneki. Tetapi saat itu dia tertimpa besi dari proyek pembangunan gedung. Kaneki semaput. Selama dia nggak sadar diri, samar-samar dia mendengar percakapan beberapa orang. Dia mendengar suara seseorang yang dipanggil Dr. Kano pengen melakukan pencakokan organ ke tubuh Kaneki. Orang-orang terdengar berdebat. Tetapi Dr. Kano tetap ngeyel bakal mencakokkan tubuh Rice ke Kaneki. Adegan berganti ke Kaneki yang tersadar di sebuah rumah sakit. Secara mengejutkan, sebelah matanya berubah warna menjadi merah dan dikelilingi urat-urat menonjol. Namun dia merasakan ada yang aneh dengan tubuhnya. Bahkan dia nggak doyan makanan yang diberikan dari pihak rumah sakit karena merasa kondisinya nggak beres. Kaneki nggak mau nerima kunjungan dari siapapun. Bahkan sohibnya sendiri yaitu Hyde nggak mau dia temui. Beberapa hari kemudian Kaneki udah boleh pulang ke rumah. Di depan pintu rumah dia melihat ada kantong kresek berisi banyak makanan yang dikirimkan oleh Hyde. Kaneki membawa kantong kresek itu ke dalam rumahnya.
Di rumahnya yang sepi karena ayah dan ibunya udah nggak ada sejak lama, Kaneki menaruh kantong kresek dari head dan nyetel TV. Acara di TV sedang menampilkan seseorang yang ngomongin Ghoul. Menurut orang itu, Ghoul gak bisa hidup kayak manusia normal. Karena lidah mereka berbeda, para Ghoul gak bisa makan makanan manusia. Dan mereka mencerna nutrisi dari tubuh manusia lain. Mendengar itu, Kaneki panik. Dia langsung mencoba makanan pemberian Hyde. Ternyata lidah Kaneki gak bisa merasakan apa-apa. Padahal itu adalah hamburger favoritnya selama ini. Dia mencoba makanan yang lain, tapi tetap saja gak bisa merasakan makanan. Kaneki mulai panik dengan kondisinya. Akhirnya dia sadar kalau tubuhnya dicangkok dengan tubuh Rice Ghoul. Karena penasaran, Kaneki mengambil pisau di dapur dan menikamnya ke perutnya. Pisau itu langsung patah dan gak melukai kulitnya sama sekali. Adegan berganti ke Hyde yang lagi di rumah. Dia ngobrol dengan seorang pria bernama Nishiki soal kondisi Kaneki. Hyde bilang kalau Kaneki menghindarinya sejak masuk rumah sakit. Menurut Nishiki, kalau dia jadi Hyde, dia nggak bakal mau temenan lagi sama Kaneki. Tapi Hyde bilang bahwa dia udah temenan sama Kaneki sejak kecil. Adegan berganti lagi ke Kaneki yang tiduran di kasur sambil putus asa. Dia melihat HP-nya dan nyuekin semua pesan yang masuk dari Hyde. Gak lama kemudian, Kaneki berjalan luntang-luntung di jalanan malam kota Tokyo. Pas di zebra cross, perutnya mulai kerucak-kerucuk kelaparan. Dia berhenti dan tergiur dengan berbagai aroma yang ada di sekelilingnya. Dia bisa mendeteksi aroma cewek, aroma keluarga, dan semua aroma dari sekumpulan manusia di sekelilingnya. Matanya juga menjadi merah sebelah, sehingga dia ketakutan sendiri. Kaneki akhirnya berjalan menuju lokasi Rice yang ingin memakannya. Pas sampai di daerah sana, dia berpapasan dengan cewek yang bekerja di coffee shop tempat biasa Kaneki nongkrong bareng Hyde. Tapi Kaneki berjalan begitu saja menyapanya. Sementara itu cewek bernama Toka itu berhenti dan menoleh ke arah Kaneki. Lanjut ke Kaneki. Mendadak dia mencium aroma yang sangat lezat. Itu adalah aroma yang mirip dengan masakan ibunya dulu. Kaneki sudah sangat lapar. Kaneki pun lari mencari sumber aroma. Pas sampai di lokasi aroma lezat, Kaneki terkejut karena melihat Ghoul laki-laki yang memangsa seorang manusia. Kaneki pun sadar bahwa aroma lezat itu berasal dari mayat manusia yang lagi disantap Ghoul. Si Ghoul bilang dia nggak bakal membagi hasil buruannya karena dia udah lama gak makan. Tapi mendadak Ghoul itu mampus dibunuh oleh Ghoul lainnya, yang ternyata adalah Nishiki. Cowok itu kaget melihat Kaneki yang matanya hanya berwarna merah sebelah. Namun dia tidak peduli, karena Nishiki gak suka ada Ghoul lain di area kekuasaannya. Tapi sebelum Nishiki berbuat macam-macam, Ghoul lain datang untuk menghentikannya. Ghoul itu ternyata adalah Toka, si pelayan di coffee shop. Dia bilang bahwa wilayah itu bukanlah kekuasaan Nishiki. Namun Nishiki ngeyel karena sebelum Rice menguasai wilayah itu, dia sudah lebih duluan berkuasa di sana. Dan karena Rice udah mampus, maka Nishiki berhak atas wilayah itu. Kedua Ghoul itu pun akhirnya adu gelut. Setelah mendapatkan serangan berbahaya itu, Nishiki akhirnya ngambek dan pergi dari sana. Sementara itu Kaneki yang kelaparan masih ngiler melihat mayat manusia di sana. Toka ngambil satu tangan si mayat dan menawarkannya ke Kaneki. Kaneki tergoda tetapi dia berusaha buat gak makan. Dia masih mikir kalau dia adalah manusia. Dan kalau dia makan tangan mayat itu, dia udah bukan manusia lagi. Mangkel karena Kaneki gak doyan makan, Toka langsung bertindak. Dia dengan paksa nyumpelin daging mayat ke mulut cowok cupu itu. Dan akhirnya untuk pertama kalinya Kaneki makan daging mayat manusia. Kaneki mangkel dengan kelakuan Toka. Tetapi Toka bilang kalau Kaneki emang harus makan daging manusia biar bisa hidup. Mereka berdua terlihat cekcok. Sampai akhirnya Pak Tua pemilik kedai kopi nongol di hadapan mereka berdua. Pak Tua itu bernama Yoshimura dan dia minta Toka buat membantu Kaneki. Mereka akhirnya pergi ke kedai kopi Pak Yoshimura yang bernama Antaiko. Ternyata yang kerja di kedai kopi itu semuanya adalah Ghoul. Pak Yoshimura membuatkan kopi manual brew dengan metode penyembuhan V60 buat Kaneki. Dan ternyata kopi adalah minuman yang bisa dinikmati baik oleh manusia ataupun Ghoul. Pak Yoshimura juga memberikan bikisan daging kepada Kaneki saat dia mau pulang. Kaneki menerimanya meski nggak berniat buat memakan daging itu. Setibanya di rumah,
Kaneki sangat kelaparan dan tergoda untuk memakan daging pemberian Pak Yoshimura. Secara mengejutkan sosok Rice muncul dan menggoda Kaneki buat menyantap daging itu. Karena kelaparan, Kaneki langsung mengambil daging itu dengan brutal. Namun di detik-detik terakhir dia malah melempar daging itu. Keesokan harinya, Kaneki pergi kuliah meski tubuhnya lemes karena belum makan. Dia juga pakai penutup mata karena khawatir matanya bisa berubah sewaktu-waktu. Pas lagi jalan di area kampus, Hyde mendadak muncul dari belakang dan memeluknya. Bocah tengil itu sangat mengkhawatirkan kondisi sohibnya. Kaneki itu lalu teringat masa lalunya, di mana sejak kecil Hyde selalu ada di sisinya apapun situasi yang menimpanya. Hyde mengatakan nanti dia mau menemui kakak tingkatnya dan dia mengajak Kaneki buat ikut. Kaneki pun setuju menemani sohibnya itu. Mereka berdua pergi ke ruangan kakak tingkat Hyde. Dan pas buka pintu, si kakak tingkatnya itu lagi mantap-mantap sama cewek. Karena ketahuan, si cewek yang bernama Mbak Kimi langsung kabur secepat kilat. Saat itu juga Kaneki kaget setengah mati karena kakak tingkat Hyde adalah Nishiki. Dia baru sadar bahwa selama ini dia dikelilingi oleh ghoul yang membaur dengan manusia. Nishiki pun kaget melihat munculnya Kaneki. Tetapi di depan Hyde dia pura-pura santai. Nishiki lalu mengajak Hyde buat main ke rumahnya sepulang kuliah. Dan Hyde pun setuju. Khawatir akan keselamatan temannya, Kaneki memaksa buat ikut mereka. Dan dengan terpaksa Nishiki pun menyetujuinya. Adegan berganti. Mereka bertiga berjalan pulang meninggalkan kampus. Di suatu kesempatan, Hyde membeli roti dan memakannya. Secara mengejutkan, Nishiki juga membeli dan memakannya. Kaneki kaget karena Nishiki bisa sejauh itu membaur dengan manusia. Padahal ghoul bisa sakit jika makan makanan manusia. Mereka pun melanjutkan perjalanan dan tibalah di sebuah tempat sepi. Nishiki beraksi, dia menendang Hyde sampai cowok itu terpental sangat jauh dan pingsan. Melihat hal itu, Kaneki kaget setengah mampus. Namun Nishiki langsung mencekiknya dan tidak membiarkannya kabur. Nishiki mengira Kaneki bakal menyantap Hyde jika ada kesempatan. Tapi Kaneki bilang gak mungkin melakukannya karena Hyde adalah bestinya. Nishiki menikam perut Kaneki dengan tangannya sampai darah muncrat kemana-mana. Pria berambut kuning itu lalu membiarkan Kaneki jatuh. Sementara dia langsung berjalan ke arah Hyde. Kaneki kesakitan, sementara Nishiki mulai menginjak-injak wajah Hyde yang masih pingsan. Kaneki mangkel dengan kelakuan Nishiki. Tapi Nishiki menginjak wajah Hyde sampai berdarah. Gak mau temannya kenapa-napa, Kaneki secara ajaib memunculkan tentakel dari punggulnya. Tentakel itu ternyata adalah kekuatan para ghoul dan disebut dengan istilah Kagune. Dengan Kagunenya, Kaneki menjeblos perut Nishiki. Kaneki pun bergegas mendekati Hyde yang terluka sampai penuh darah. Namun saat itu bayangan Rice muncul dan menggoda Kaneki. Tanpa sadar, Kaneki langsung nafsu dan tergiur untuk memakan tubuh temannya itu. Dia hilang kendali. Namun tiba-tiba Toka muncul di depannya. Kaneki minta cewek itu minggir karena dia pengen makan. Tapi Toka tetap menghadangnya biar gak makan temannya itu. Mungkin ini yang dinamakan teman makan teman. Hehe, lanjut. Karena Kaneki masih gak terkendali, Toka langsung mengajarnya sampai pingsan. Begitu sadar, Kaneki udah ada di kedai Antaiko. Di sana Hyde juga dirawat dan masih pingsan. Kaneki merasa bersalah karena hilang kendali dan hampir memangsa sohibnya itu. Dia bahkan sampai nangis-nangis di hadapan Pak Yoshimura. Namun Pak Yoshimura mencoba menenangkan Kaneki. Pak Yoshimura mengajak Kaneki buat bergabung di Antaiko. Dan dia bakal mengajari Kaneki banyak hal. Mulai dari cara berbaur dengan manusia sampai membuat kopi yang enak. Dan Kaneki pun setuju. Adegan berganti ke sebuah bangunan. Di sana ada dua laki-laki misterius. Mereka menyelidiki permasalahan para ghoul yang terjadi beberapa waktu yang lalu. Ternyata mereka adalah anggota Shishigi, sebuah organisasi pembasmi ghoul. Mereka bernama Pak Madu dan Amon. Pas lagi ngobrol, Pak Madu melompat turun dan menemukan catut besar yang sepertinya adalah senjata rahasia para ghoul. Dia pun menyimpan catut itu dan akan menyelidikinya siapa pembuatnya. Adegan berganti ke sebuah rumah. Rumah itu dihuni oleh keluarga ghoul yang hidup damai. Namun tiba-tiba seorang ghoul bernama Jason Yamori muncul menemui pria sekepala keluarga. Sementara itu istrinya yang bernama Ryoko dan putri perempuannya yang bernama Hinami ngumpet ketakutan. Yamori bilang bahwa dia butuh alat lagi karena alat sebelumnya yaitu catut besi hilang saat dia gelut dengan Rice. Yamori pun membawa pria itu pergi. Sementara Ryoko dan Hanami tetap aman dalam persembunyian. Adegan berganti ke kedai kopi Antaiko.
Di sana Kaneki di-training menjadi barista oleh Pak Yoshimura. Dia diminta buat menyeduh kopi pakai metode V60. Tapi karena masih pemula, jelas saja rasanya nggak seenak bikinan barista pro kayak Pak Yoshimura. Sambil ngopi, Pak Yoshimura menjelaskan bahwa Antaiku berisi sekumpulan ghoul yang hidup damai. Mereka semua sudah belajar sejak lama cara membaur dengan manusia. Menurut Pak Yoshimura, dia sangat senang mempelajari tingkah laku manusia. Gak lama kemudian Head datang ke kedai itu dan menyapa Kaneki. Dia ternyata mengira insiden yang menimpa mereka adalah kecelakaan. Mereka ngobrol ngalor ngidul sampai akhirnya Head pamit pergi. Begitu Head pamit pergi, Toka langsung memperingatkan Kaneki bahwa Head gak boleh tahu apapun soal mereka. Toka mengancam bakal membunuh Head jika dia sampai tahu kebenarannya. Gak lama kemudian Ryoko dan Hinami datang ke kedai itu dan meminta perlindungan. Akhirnya keduanya diperbolehkan menginap di sana. Adegan berganti ke Pak Yoshimura yang mengajarkan Kaneki cara makan makanan manusia. Saat Kaneki mencoba segigit saja makanan manusia, perutnya langsung mual dan dia muntah-muntah. Pak Yoshimura lalu bilang bahwa tidak perlu dikunyah, tetapi langsung ditelan saja. Tetapi meski langsung ditelan, mereka harus pura-pura mengunyah di depan manusia. Barulah setelah itu mereka harus memuntahkan makanan di kamar mandi sebelum dicerna perut. Dengan cara itulah para anggota Antaiku berbaur dengan manusia. Toka bahkan sangat ahli membaur dengan manusia. Sampai-sampai cewek itu juga pergi ke sekolah. Pak Yoshimura kemudian meminta Kaneki buat nemenin Masyomo mencari makanan untuk ghoul yang bisa berburu. Kaneki langsung menolak karena dia tidak mau menyakiti manusia. Tapi Pak Yoshimura meyakinkan bahwa Kaneki nggak bakal menyakiti siapapun. Akhirnya Kaneki dan Masyomo pergi menggunakan mobil ke sebuah lokasi. Mereka pergi ke kawasan pegunungan dan berhenti di sebuah tikungan tajam. Mereka berdua keluar dan melihat ke arah jurang. Karena nggak hati-hati, Kaneki terperosok dan jatuh ke jurang. Untungnya dia sempat mengeluarkan kagune buat menahan tubuhnya terbanting keras. Di bawah dia kaget melihat seorang laki-laki yang udah mampus. Masyomo muncul di sebelahnya dan dia bilang bahwa tempat itu memang sering menjadi lokasi bunuh diri. Kaneki langsung sadar bahwa anggota Antaiku mengumpulkan mayat-mayat orang yang mengakhiri hidup mereka. Masyomo meminta Kaneki buat memasukkan mayat itu ke dalam tas, tapi Kaneki masih ngeri karena belum terbiasa. Akhirnya Masyomo yang melakukan itu semua. Sementara di tempat lain, Pak Modo dan Amon menghajar seorang ghoul. Mereka berdua bertanya apakah ghoul itu tahu siapa pemilik catut besi yang mereka bawa. Tapi karena nggak tahu, Pak Madu langsung menghajar ghoul itu sampai mampus. Keesokan harinya saat bekerja jadi barista, Kaneki dibilangin Pak Yoshimura agar dia bikin topeng. Pak Yoshimura meminta Toka buat nemenin Kaneki bikin topeng. Awalnya Toka menolak, tapi akhirnya mau juga. Sore harinya mereka berdua pergi ke sebuah toko topeng tempat Mas Uta membuka bisnis. Di toko itu ada banyak banget topeng yang dipajang. Tetapi Mas Uta mau membuatkan topeng khusus buat Kaneki. Mas Uta mulai mengukur kepala sekaligus wajah Kaneki sambil ngasih berbagai pertanyaan yang harus dijawab. Mas Kaneki juga tanya kenapa Kaneki pakai penutup mata. Dan Kaneki bilang kalau dia nggak bisa ngontrol matanya. Menurut Mas Uta, ghoul nggak bisa ngontrol kekuatan kalau lapar. Makanya Mas Uta nawarin cemilan ke Kaneki berupa mata manusia. Namun karena ngeri dan jijik, Kaneki menolaknya. Setelah pengukuran selesai, Kaneki dan Toka pergi dari tokonya Mas Uta. Mereka berjalan menyusuri kota Tokyo untuk balik ke kedai kopi. Waktu itu Kaneki tanya kenapa dia perlu topeng. Kemudian Toka menjawab, ghoul perlu topeng agar gak diketahui identitasnya. Kalau mereka mau membaur dengan manusia, maka topeng sangat diperlukan jika mereka mau beraksi. Sesampainya di kedai kopi, Kaneki penasaran dengan keadaan Hanimi. Dia mendatangi kamar gadis kecil itu dan membuka pintu tanpa mengetuk. Kaneki kaget karena Hanimi lagi makan daging manusia waktu itu. Karena ngeri melihat pemandangan sadis itu, Kaneki buru-buru menutup pintu dan kabur. Beberapa saat kemudian karena merasa bersalah, Kaneki membuat kopi dan berniat memberikannya ke Hanimi. Dia mengetuk pintu kamar gadis itu dan masuk dengan sopan. Kaneki minta maaf karena udah masuk tanpa izin sebelumnya. Mereka berdua ngobrol sebentar, sampai akhirnya Kaneki melihat buku karya penulis favoritnya. Ternyata Hanimi sangat suka baca buku, meski banyak gak paham artinya. Kaneki langsung membantu Hanimi buat memahami berbagai kata yang sulit dipahami oleh gadis itu. Dan dari kesamaan hobi membaca, akhirnya mereka berdua menjadi dekat. Di sisi lain, dua anggota Shishigi berhasil membantai Soul satu demi satu sambil mencari tahu di mana pemilik catut besi. Pak Mado rupanya sangat berambisi buat gelut melawan Jason Yamori, salah satu ghoul tingkat atas di Tokyo. Hari berikutnya, seorang cowok dengan gaya necis bernama Suzuki Yama pergi mendatangi kedai kopi Anteko.
Ternyata dia adalah Gold yang sering bikin onar akhir-akhir ini. Cowok itu sangat tertarik dengan karyawan baru Antekyu yaitu Kaneki, karena dia memiliki aroma misterius. Begitu Sukiyama cabut dari kedai kopi, Kaneki langsung nyamperin Toka dan tanya siapa cowok itu. Toka lalu mengatakan bahwa Kaneki harus hati-hati sama cowok itu, karena Sukiyama sangat hobi mencicipi banyak hal. Adegan berganti ke Toka yang ada di sekolah. Di jam istirahat dia nyantai bareng temen ceweknya bernama Yoriko. Mereka menyantap bekal makan siang, dan Yoriko penasaran kenapa Toka selalu bawa bekal roti. Menurut Yoriko, Toka butuh asupan makanan bergizi biar pertumbuhan badannya bagus. Makanya Yoriko menawarkan bekal makanannya kepada temannya itu. Yoriko memberikan potongan daging ayam, dan dengan segera Toka memakannya. Bahkan Toka makan cukup banyak bekal milik temannya itu. Gak lama setelah itu, Toka pergi ke toilet untuk memuntahkan makanan yang sudah masuk ke perutnya. Namun meski udah mencolok tenggorokannya, makanan itu gak mau keluar. Akhirnya cewek itu pasrah sambil batin bahwa dia benar-benar udah memakan makanan Yoriko. Adegan berganti ke kampus tempat Kaneki kuliah. Pas lagi jam kosong, Kaneki nyantai di halaman sambil membaca buku. Gak lama kemudian Sukuyama muncul dan duduk di sebelahnya. Kaneki kaget kenapa orang itu bisa nongol, dan Sukuyama bilang kalau dia emang pengen ketemu Kaneki. Ternyata Sukuyama juga hobi membaca buku, dan dia ngefans sama penulis buku yang lagi dibaca oleh Kaneki. Mereka berdua pun akhirnya ngobrol seru membahas dunia sastra. Sampai akhirnya Sukuyama menyebut soal Rice yang juga sangat hobi membaca buku. Semenjak Rice menghilang, Sukuyama merasa sangat bosan karena gak ada yang bisa diajak ngomongin sastra. Mendengar nama Rice disebut, Kaneki tertarik untuk ngobrol soal cewek itu. Sukuyama kemudian bilang bahwa dia sangat dekat dengan Rice. Setelah ngobrol ngalor ngidul, Sukuyama lalu ngajakin Kaneki main ke rumahnya kapan-kapan. Kaneki pun menyetujui ajakan itu. Adegan berganti ke kedai kopi. Pak Yoshimura minta Kaneki latihan gelut dengan Mas Yomo. Cepat atau lambat, Kaneki pasti bakal berhadapan dengan situasi genting yang mengharuskannya mempertahankan diri. Akhirnya dia dan Mas Yomo pergi ke sebuah tempat untuk berlatih. Di sana Mas Yomo langsung melancarkan serangan demi serangan kepada Kaneki. Karena nggak berpengalaman, Kaneki hanya bisa menghindari setiap serangan dari Mas Yomo. Mereka berdua berlatih sampai Kaneki udah nggak berdaya lagi. Kemudian Mas Yomo mengajak Kaneki buat nongkrong di sebuah bar milik kenalannya. Ternyata bar itu dikelola oleh Gold cewek bernama Neng Itori. Di sana juga ada Mas Uta si pembuat topeng. Sambil minum tipis-tipis, Neng Itori bilang kalau dulu Mas Uta dan Mas Yomo itu hobi banget gelut satu sama lain. Tapi seiring berjalannya waktu, mereka mulai damai dan gak pernah gelut lagi. Meski begitu, hubungan keduanya juga gak bisa dibilang akrab. Neng Itori kemudian nawarin Kaneki buat ikutan minum. Karena pengen godain Kaneki, Neng Itori malah nyiramin minumannya ke wajah Kaneki. Sehingga Neng Itori minta maaf sambil membersihkan wajah Kaneki. Neng Itori kemudian menyadari kalau Kaneki punya dua mata yang berbeda. Menurut Kaneki, sejak insiden dengan Rice, kondisi tubuhnya memang sangat aneh. Ngomong-ngomong soal Rice, Neng Itori lalu membahas desas-desus tentang kematian Gold itu. Kaneki bilang kalau Rice mampus akibat kecelakaan tertimpa besi proyek bangunan. Tapi menurut rumor memang ada oknum yang sengaja menjatuhkan besi proyek bangunan untuk menghabisi Gold itu. Neng Itori kemudian membahas mengenai kondisi mata Kaneki. Menurutnya Gold dengan mata berbeda itu bukan Kaneki seorang. Apabila ada Gold yang menikah dengan manusia, maka anak mereka kemungkinan memiliki kondisi seperti Kaneki, setengah Gold dan setengah manusia. Biasanya Gold campuran manusia kayak gitu bakal punya kekuatan yang lebih dahsyat dibandingkan dengan Gold lain. Tetapi memang sangat jarang ada Gold yang seperti itu. Hari berganti dan Kaneki akhirnya main ke rumah Sukiyama. Di sana mereka nyantai sambil ngopi genteng. Sambil ngopi, Kaneki pengen tahu lebih banyak soal Rice. Dan Sukiyama pun menceritakannya. Namun ternyata kenyataannya adalah dia nggak begitu dekat dengan Rice. Malahan mereka pernah terlibat adu bacot yang bikin Sukiyama mangkal. Sukiyama mencengkeram-cangkir kopinya sampai pecah berkeping-keping. Kaneki kaget dan secara nggak sengaja menyentuh pecahan cangkir. Jarinya pun berdarah dan Sukiyama langsung menutup luka Kaneki dengan kain putih. Gak lama kemudian, Sukiyama pergi ke toilet sambil membawa kain yang ada bercak darah Kaneki. Sukiyama mengendus kain itu dan langsung bernafsu pengen memakan Kaneki. Meski Kaneki itu Gold, tetapi Sukiyama merasa ada yang menarik dari cowok itu. Adegan berganti ke Kaneki yang diminta mandi oleh Sukiyama. Dia pun menurut meski bingung kenapa harus mandi. Selesai mandi, seorang pelayan udah menyiapkan setelan jas untuknya.
Gak hanya itu, Kaneki juga disuguhi kopi yang harus ia minum. Si pelayan pergi dan Kaneki minum kopi itu. Gak lama kemudian, tempat Kaneki berdiri tiba-tiba terangkat naik. Dia tiba di sebuah ruangan yang penuh dengan penonton. Mereka semua ternyata adalah ghoul. Dan demi mengamankan identitas, mereka semua sudah memakai topeng. Sukuyama datang lengkap dengan topeng yang ia pakai. Dia memakai nama alias, yaitu MM dalam acara itu. Ternyata itu adalah acara rutin yang diselenggarakan Sukuyama untuk menjamu para ghoul elite. Di setiap pertemuan, Sukuyama selalu menghadirkan mangsa-mangsa baru yang bakal mereka santap bersama. Kali itu Sukuyama menghadirkan Kaneki sebagai mangsa. Awalnya para ghoul kaget karena sajiannya adalah sesama ghoul. Meski ada ghoul yang demen makan sesama ghoul, tetapi banyak dari para ghoul yang menentang aksi itu. Bagi para ghoul, daging sesama ghoul itu rasanya gak enak sama sekali. Namun Sukuyama meyakinkan bahwa Kaneki itu berbeda. Dia kemudian melempar kain berisi bercak darah Kaneki sehingga semua ghoul di sana bisa mencium aromanya. Seketika itu juga para ghoul bersemangat dan ingin mencicipi daging Kaneki. Gak lama kemudian Algojo dimunculkan di arena. Kaneki pun harus lari kocar-kacir buat menghindari serangan dari Algojo itu. Pada berbagai kesempatan Kaneki nekat buat beradu jotos dengan Algojo berbadan besar. Namun dia kalah dengan mudah. Kaneki terkena hantaman si Algojo sampai darahnya muncrat kemana-mana. Mencium aroma darah Kaneki, semua ghoul di sana semakin pengen menikmati tubuh cowok itu. Sang Algojo datang dan mencekik Kaneki. Saat Kaneki hampir mampus, mendadak sebelah matanya berubah merah. Dia langsung menempeleng si Algojo dan secara mengejutkan Algojo itu terpental sangat jauh. Sukuyama yang melihat sebelah mata Kaneki berubah merah langsung semakin tertarik. Kaneki adalah ghoul yang sangat langka, sehingga dia nggak mau berbagi dengan ghoul lainnya. Makanya Sukuyama langsung lompat ke arena dan membunuh si Algojo yang mau mengeksekusi Kaneki. Dia bilang ke semua ghoul bahwa semua itu hanyalah pertunjukan. Dia juga bilang ke Kaneki kalau dia nggak serius pengen memangsanya. Dia meminta maaf dan membiarkan Kaneki pergi dengan selamat. Padahal niat Sukuyama adalah mau memangsa Kaneki seorang diri. Hari berganti dan Kaneki udah kembali bekerja di kedai kopi. Namun ternyata Toka nggak masuk kerja karena sakit. Sepulang kerja, Kaneki pergi ke tempat tinggal Toka buat menjenguk. Ternyata di sana juga ada Hinami yang lagi ngebaca buku. Kaneki pun membantu gadis kecil itu memahami beberapa kata yang sulit dimengerti. Kemudian dia ngobrol dengan Toka. Toka bilang kalau dia sakit karena kebanyakan makan. Awalnya Kaneki mengira Toka menyantap manusia, tetapi sebenarnya Toka sakit karena makan makanan Yoriko. Gak lama kemudian pintu diketuk dari luar. Toka membuka pintu dan di sana ada Yoriko yang membawa masakannya. Yoriko khawatir karena Toka gak masuk sekolah, sehingga ia pergi menjenguknya. Tapi kemudian Kaneki nongol, sehingga Yoriko langsung pamit sambil memberikan masakannya. Seperginya Yoriko, Kaneki bertanya masakan itu mau diapakan. Toka gak mau membuangnya, dan dia rela sakit demi makan masakan temannya itu. Kaneki pun melihat Toka yang sudah susah payah memakan masakan yang diberikan oleh Yoriko. Sepulang dari tempat Toka, Kaneki melihat segerombolan ghoul yang menghajar Nishiki sampai babak belur. Awalnya Kaneki pengen melengos dan lanjut pergi, tetapi akhirnya malah melerai aksi para begundal. Para begundal gak terima, lalu main keroyok aja dengan Kaneki. Tetapi ternyata latihan dengan Masyomo sangatlah bermanfaat. Kaneki bisa membantai para begundal itu. Kemudian membantu Nishiki yang udah babak belur. Dia memapah Nishiki pulang ke apartemennya. Dan Kaneki kaget karena ada cewek yang tinggal di apartemen Nishiki. Itu adalah Mbak Kimi yang jelas-jelas manusia. Mbak Kimi ternyata juga tahu Kaneki, karena Nishiki udah bilang kalau Kaneki adalah ghoul yang bikin perutnya bolong. Sementara itu Sukuyama masih demen mengendus-endus bekas darah Kaneki di kain putihnya. Dia kemudian punya rencana untuk mencari bumbu tambahan untuk memakan Kaneki. Dia pun segera mengatur rencana. Sementara itu Kaneki ngobrol dengan Mbak Kimi di sebuah taman kota pada malam hari. Kaneki gak habis pikir kenapa Mbak Kimi mau pacaran sama ghoul. Mbak Kimi bilang dia gak masalah pacaran sama Nishiki, asalkan Nishiki gak ngebunuh orang. Beberapa waktu lalu mereka berpisah, dan pas jalan pulang Mbak Kimi disergap oleh Sukuyama yang langsung membiusnya. Sesampainya di Anteku, Kaneki menerima pesan kertas yang mengatakan bahwa Mbak Kimi udah ditangkap. Kaneki langsung tahu kalau pelakunya adalah Sukuyama. Sewaktu dia akan pergi, di depan pintu ternyata udah ada Nishiki yang juga menerima pesan itu. Mereka berdua pun bergegas ke rumah Sukuyama. Di sana Sukuyama lagi enjoy main piano ketika Kaneki dan Nishiki sampai.
Sementara itu tubuh Mbak Kimi udah terbaring sambil diikat. Sukuyama mengatakan dia pengen makan Kaneki yang lagi makan Mbak Kimi. Rasa dagingnya bakal sangat enak menurut Sukuyama. Kaneki dan Nishiki langsung gelut dengan Sukuyama. Tetapi Sukuyama terlalu kuat dan dengan gampang membantai mereka berdua. Untungnya Toka datang dan langsung berhadapan dengan Sukuyama. Ternyata mereka berdua emang udah lama terlibat konflik. Mereka berdua pun bertarung dengan sengit di atas sana. Tetapi Sukuyama jauh lebih unggul karena kondisi Toka sedang enggak sehat. Menurut Sukuyama, Ghoul bakal menjadi sangat kuat setelah mereka makan manusia. Hal itulah yang bikin Toka semakin lemah dari waktu ke waktu karena cewek itu jarang makan manusia. Di sisi lain, Sukuyama yang demen makan tentu saja sangat kuat dan bertenaga. Karena hal itulah Sukuyama bisa membantai Toka dengan mudah. Kaneki bangkit dan maju untuk melawan Sukuyama sekali lagi. Tetapi Sukuyama dengan mudah menjeblos perut Kaneki. Darah muncrat kemana-mana. Kaneki ambruk gak berdaya. Sementara Sukuyama kegirangan menjilati darah Kaneki di tangannya. Toka maju lagi untuk menerjang. Tetapi Sukuyama langsung mengaktifkan Kagunenya. Dengan mudah dia menyingkirkan cewek itu. Kemudian Sukuyama berjalan mendekati Mbak Kimi yang terikat. Pas dia pengen mencicipi cewek itu, dia kaget melihat bekas luka yang ada di pundaknya. Hal itu membuat Nishiki yang udah babak belur teringat masa lalunya. Dulu ia tinggal bersama kakak perempuannya. Dari kecil mereka selalu bersama dan menjaga satu sama lain. Semakin dewasa mereka juga tetap bersama-sama. Kakak perempuannya ngeyel pengen berbaur dengan manusia. Sementara Nishiki gak mau melakukannya. Suatu ketika kakaknya pacaran sama cowok yang satu tempat kerja. Namun sebuah insiden terjadi dan pacarnya tahu kalau kakak Nishiki adalah Ghoul. Kakak Nishiki dilaporkan ke Shishigi. Dan pada suatu hari saat hujan turun sangat deras, kakak Nishiki dibunuh oleh agen Shishigi. Nishiki akhirnya harus menjalani hari demi hari tanpa kakaknya itu. Sampai suatu ketika dia bertemu dengan cewek bernama Kimi. Mereka pacaran dan suatu ketika Kimi tahu kalau Nishiki adalah Ghoul. Sewaktu Nishiki sekarat karena dihajar Kaneki, cowok itu hilang kendali dan berniat memangsa ceweknya. Karena tahu Nishiki bakal sembuh setelah makan manusia, Mbak Kimi membiarkan Nishiki menggigit pundaknya. Namun setelah itu Nishiki sadar dan bisa mengendalikan dirinya. Kembali ke masa sekarang. Nishiki maju buat menahan Sukuyama yang pengen macem-macem ke ceweknya. Namun Sukuyama bukanlah tandingannya, sehingga dia bisa dihajar dengan mudah. Nishiki tetap ngeyel dan mencoba menahan Sukuyama, sehingga Sukuyama menggunakan Kagunenya buat nyoblos-nyoblos tubuh Nishiki. Sementara itu Nishiki punya sebuah rencana. Dia meminta Toka buat memakan dagingnya biar kekuatan Toka pulih. Akhirnya Toka menggigit pundak Kaneki, sehingga dia langsung full power dan mampu berduel sengit melawan Sukuyama. Toka mengaktifkan Kagunenya yang mirip sayap. Kemudian dengan mudah mengejar si bangsat Sukuyama. Toka berhasil menebas tangan Sukuyama sampai patah. Gak lama kemudian cewek itu berhasil menghabisi si kampret dengan serangan mautnya. Setelah Sukuyama mampus, Toka langsung mendatangi Mbak Kimi dan berniat membunuhnya. Seperti yang ia bilang ke Kaneki, dia bilang membunuh manusia yang tahu identitas mereka. Namun Kaneki mencoba menghalanginya. Kaneki bilang kalau Mbak Kimi itu mirip Hyde bagi Kaneki dan mirip Yoriko bagi Toka. Awalnya Toka ragu, tetapi tekadnya udah bulat. Dia menyingkirkan Kaneki dan maju menuju Mbak Kimi. Namun bukannya takut, Mbak Kimi malah bilang kalau sosok Toka itu sangat indah. Mendengarnya Toka langsung berhenti dan terheran-heran. Akhirnya dia pergi begitu aja meninggalkan mereka semua. Beberapa hari kemudian setelah insiden itu, Nishiki memutuskan buat join ke Anteiko. Dia pun harus bekerja di kedai kopi bersama Kaneki dan yang lainnya. Hyde nongol di kedai kopi itu dan heran kenapa Nishiki juga kerja di sana. Nishiki pun ngomyang kalau dia punya alasan tersendiri, tapi nggak mau bilang ke Hyde. Sementara itu di tempat lain, Jason Yamori mendatangi ayah Hinami yang baru aja kelar membuat catut besi yang baru. Awalnya dia datang dengan baik-baik, tetapi kemudian Yamori membahas masa lalu ayah Hinami. Yamori bertanya tentang transaksi rahasia yang pernah dilakukan ayah Hinami. Yamori menikam ayah Hinami dan melemparnya menembus tembok keluar ruangan. Di luar ternyata Pak Madu dan Amon sudah menunggu sambil menenteng tas besi masing-masing.
Saat Yamori keluar dari lubang dinding, anggota Shishigi itu langsung membuka tas dan mengeluarkan senjata sakti yang disebut Queen Kue. Dengan senjata sakti mereka berdua bisa berduel imbang dengan Yamori. Pak Madu sangat bersemangat melawan Yamori. Sementara Amon yang kurang berpengalaman gak bisa terlibat banyak dalam duel. Yamori pun meladeni Pak Madu selama beberapa saat karena pengen menguji kemampuan anggota Shishigi. Sampai akhirnya karena bosan dan emang ada urusan, dia pergi setelah menghancurkan senjata Pak Madu menggunakan kagunenya. Seperginya Yamori, kedua anggota Shishigi membunuh ayah Hinami yang sekarat. Mereka berdua pun berencana untuk menghabisi istri dan anak dari para ghoul yang sudah tewas itu. Pokoknya Tokyo harus bersih dari semua ghoul. Pada suatu siang saat hujan mengguyur kota, Ryoko menemani Hinami pergi ke toko buku untuk membeli buku baru. Tetapi saat perjalanan pulang mereka dihadang oleh Pak Madu dan Amon. Terdesak oleh dua anggota Shishigi, Ryoko mengaktifkan kagunenya dan melakukan perlawanan. Sementara Hinami langsung kabur mencari bantuan. Gadis kecil itu berlari menembus hujan sambil menangis. Dan di tengah-tengah larinya dia bertemu dengan Kaneki. Kaneki dan Hinami langsung berlari ke tempat Ryoko yang dikepung oleh dua anggota Shishigi. Kaneki hanya bisa bersembunyi dan menahan Hinami agar dia tidak berteriak. Sementara itu Pak Madu mengeluarkan kunkuinya yang baru. Senjata barunya itu berasal dari kagune milik ghoul yang sudah mati. Dan waktu itu yang digunakan adalah bekas kagune suami Ryoko. Dengan sekali tebasan Ryoko akhirnya terbunuh sementara Kaneki gak bisa melakukan apa-apa. Kembali ke Anteko. Semua anggota berkumpul di sana dengan keadaan yang murung. Di sana ia diberitahu Kaneki kalau Ryoko sudah dibunuh anggota Shishigi. Toka marah dan berniat membalas dendam, tetapi dilarang oleh Pak Yoshimura. Karena jika ada anggota Shishigi yang terbunuh di distrik 20, maka akan dikirimkan anggota Shishigi ke lain distrik. Toka pun menurut, tetapi sebenarnya dia sudah membulatkan tekadnya untuk membalaskan dendam. Adegan beralih ke markas Shishigi. Organisasi itu berisi kumpulan orang pilihan dengan keahlian luar biasa. Mereka semua membasmi ghoul karena percaya bahwa ghoul adalah ancaman bagi dunia. Banyak dari manusia yang sudah menjadi korban, sehingga setiap ghoul haruslah dihabisi. Pada suatu sore, Amon dan dua rekannya menyantai di sebuah tempat makan sepulang kerja. Amon yang lebih senior daripada kedua rekannya menceritakan berbagai pengalaman yang sudah ia lalui. Dia mengatakan anggota Shishigi yang sangat tekun bekerja biasanya akan mati dengan cepat terbunuh ghoul. Beberapa saat kemudian, Amon pamit untuk pulang duluan. Gak lama kemudian dua rekan Amon berjalan dengan sambil bergosip. Mereka berpikir alasan keduanya masih hidup adalah karena gak serius dalam bekerja. Namun secara mengejutkan orang misterius bertopeng kelinci muncul. Dalam sekejap sosok itu menebas salah satu dari dua rekan Amon dan membunuhnya. Sosok di balik topeng kelinci itu adalah Toka dan dia menginginkan pembalasan dendam. Amon muncul saat itu juga dan mencoba melawannya. Namun Toka sangat cepat bergerak dan bisa mengejar Amon dengan mudah. Saat Amon terdesak, Pak Madu muncul dengan senjata saktinya. Dia lantas bertarung dengan Toka dan memberikan perlawanan yang sengit. Keduanya bertarung dengan dahsyat dan sangat terlihat bahwa Pak Madu memahami ghoul dengan baik. Dia bisa menyadari kapan ghoul mulai kehabisan tenaga, kemudian melancarkan serangan mematikan. Toka yang awalnya unggul kini menjadi tertekan dan mulai babak belur. Dia terluka dan nyaris tewas di tangan Pak Madu, tetapi berhasil melarikan diri. Di Antaiku Kaneki melihat Toka yang babak belur dan berdarah. Dia mencoba membantu cewek itu, tetapi Toka meminta Kaneki untuk gak ikut campur. Pak Yoshimura muncul dan menduga kalau Toka sudah membuat masalah dengan Shishigi. Kaneki meminta Pak Yoshimura mengobati Toka. Tetapi Pak Yoshimura bilang kalau konsekuensi berurusan dengan Shishigi harus ditanggung sendiri. Toka pun langsung pergi dari kedai itu. Sementara Kaneki langsung mengambil kotak pengobatan dan menyusul cewek itu. Malam harinya, situasi menjadi kacau. Hinami kabur dari kamarnya untuk pergi ke tempat bersejarah dengan keluarganya. Sementara itu Pak Madu sudah mengantisipasi hal itu bakal terjadi. Dia dan Amon sudah bersiap untuk menyergap gadis cilik itu. Toka dan Kaneki berpencar mencari Hinami. Untungnya Toka berhasil menemukan Hikami terlebih dahulu daripada anggota Shishigi. Namun tak lama kemudian Pak Madu datang menemui mereka berdua. Sementara itu Kaneki mengenakan topeng yang dibuatkan oleh Mas Uta. Dia berdiri menghentikan Amon yang hendak menuju lokasi Hinami. Pada pertemuan itu Amon menyalahkan ghoul yang selalu membunuh manusia yang tak berdosa. Keduanya pun bertarung dan Kaneki langsung babak belur dihajar Amon.
Sambil mengajar Kaneki, Amon berulang kali menyalahkan Gold. Menurutnya banyak keluarga yang kehilangan orang tersayang karena dibunuh oleh Gold. Amon mengatakan bahwa dunia akan lebih baik jika tanpa Gold dan tidak pernah ada Gold. Sementara itu pertarungan antara Pak Mado dan Toka juga berlangsung. Selama pertarungan, Toka berulang kali menyalahkan manusia yang membantai Gold tanpa alasan jelas. Menurut Toka, Gold selalu merasa terancam dan diburu oleh anggota Shishige, meski mereka tidak bersalah. Toka mengatakan bahwa manusia yang menyebabkan semua kekacauan di dunia. Di sisi lain, Kaneki semakin babak belur dihajar Amon. Tetapi pada suatu kesempatan, Kaneki berkata bahwa tidak semua Gold seperti yang dikatakan Amon. Dia juga menambahkan bahwa manusia juga berperan banyak dalam kacaunya dunia. Dan saat itu Kaneki menyerahkan tubuhnya kepada Rice. Sebelah mata Kaneki berubah merah, dan Kagune di punggungnya juga keluar. Dalam mode itu, Amon bukanlah ancaman sama sekali. Dengan mudah Kaneki membuat Amon tersungkur. Bahkan Kaneki berhasil menghancurkan senjata milik Amon. Melihat Amon yang tak berdaya, hasrat Gold Kaneki menjadi liar. Dia langsung berniat menerkam Amon, tapi Kaneki masih berusaha menahannya. Dia berteriak menyuruh Amon berlari, tetapi Amon hanya diam dan terkejut. Baru kali ini Amon melihat Gold seperti Kaneki. Sambil mencoba mempertahankan kesadarannya, Kaneki terus meminta Amon pergi. Dia juga menangis dan meminta Amon agar tidak menjadikannya pembunuh. Di sisi lain, Toka kewalahan menghadapi gempuran serangan dari Pak Mado. Cewek itu bukan lawan bagi para agen yang berpengalaman di Shishige. Dia hampir tewas terbunuh. Namun saat itu Hinami mengaktifkan Kagunenya. Dalam sekejap gadis itu melenyapkan senjata dari Pak Mado, kemudian berlanjut mengajarnya sampai sekarat. Kembali ke Kaneki, dia semakin lepas kendali. Dia menginginkan daging manusia. Kesadarannya hilang dan hasrat Goldnya menguasainya. Dia berbalik dan menikam Kagunenya ke seorang yang tiba-tiba muncul. Orang itu adalah Masyomo yang dengan santainya menerima serangan Kaneki. Masyomo kemudian menyadarkan Kaneki. Sementara itu Amon pergi ke tempat pertarungan Pak Mado. Di sana sudah tidak ada Toka dan Hanami, tetapi hanya ada Pak Mado yang terluka dan tak bergerak. Amon mendatangi seniornya itu dan menangis sejadi-jadinya karena Pak Mado sudah tewas dalam pertarungan. Konflik malam itu pun selesai. Beberapa hari kemudian, pada sebuah malam Kaneki juga menemui Mbak Itori di barnya. Dia curhat mengenai apa yang terjadi dengan tubuhnya saat lepas kendali. Kemudian Kaneki meminta Mbak Itori untuk menceritakan lebih jauh mengenai Rice. Namun Mbak Itori sendiri nggak bakal kenal Rice. Malahan Rice tidak berasal dari distrik 20. Pada suatu ketika Rice muncul di distrik 20 dan mulai beraksi. Menurut Mbak Itori, Rice berasal dari distrik 11, di mana konflik terjadi hampir setiap hari. Hari-hari berikutnya adalah masa tenang. Sementara di sisi Anteko, para Gold juga mulai memulihkan diri dari insiden yang terjadi. Hinami kini tinggal dengan Toka, dan setelah beberapa hari gadis kecil itu mulai ceria seperti dulu. Pada suatu siang, Head berkunjung ke kedai kopi. Dia ngobrol dengan Kaneki seputar Gold. Menurut Head, alasan kenapa distrik 20 sangat damai karena para Gold di sana bersatu dan membentuk kesepakatan. Ada organisasi atau perkumpulan Gold yang mengatur ketertiban Gold di distrik 20. Itulah kenapa ketika Rice berulah, Gold itu langsung ditindak. Kondisi di distrik 20 berbanding terbalik dengan distrik 11, di mana para Gold bertindak liar atau bahkan bertikai satu sama lainnya. Kaneki khawatir dengan Head yang mengetahui sejauh itu. Dia takut jika Head terseret ke dalam dunia Gold, temannya itu akan terancam dalam bahaya. Padahal sepertinya Head sudah mengetahui apa yang terjadi pada Kaneki. Dia tahu kalau Kaneki sudah menjadi Gold, tetapi tidak mau melibatkannya dalam urusan itu. Beberapa waktu kemudian, Shishige mengadakan rapat darurat untuk mengatasi situasi di distrik 11. Anggota Shishige yang ada di distrik tersebut dibantai habis-habisan oleh sekumpulan Gold yang bergerak atas pimpinan Yamori. Maka dari itu sebuah tim elit dibentuk untuk diterjunkan ke distrik 11 dalam waktu dekat. Dan Amon akan bergabung dalam tim elit yang akan berperang dengan Gold di distrik 11 itu. Di sisi lain, sekumpulan Gold dari distrik 11 ternyata berkunjung ke distrik 20 yang damai. Mereka dipimpin oleh Banjo dan misi mereka adalah menemukan Rice. Menurut desas-desus yang beredar, Rice ada di sebuah kedai kopi bernama Anteko. Maka Banjo dan komplotannya bergegas mendatangi kedai kopi itu. Sementara Pak Yoshimura, Masyomo dan beberapa anggota Anteko lain tengah memantau situasi.
Masiomo mengatakan bahwa kelompok Ghoul di distrik 11 yang menanamkan diri sebagai pohon Aogiri sudah beraksi dengan brutal. Kelompok pohon Aogiri sudah membunuh semua anggota Shishigi yang ada di distrik 11. Dengan demikian hanya menunggu waktu sampai perang besar terjadi. Mereka diketahui oleh cowok bernama Ayato yang ternyata adalah adik Tako. Mereka semua adalah anggota pohon Aogiri yang diam-diam menjalankan rencana tersendiri. Misi utama mereka adalah menemukan Rice terlebih dahulu sebelum Yamori menemukannya. Ayato sudah mengirim Banjo dan beberapa Ghoul lain ke distrik 20, tetapi sampai saat ini belum ada kabar dari mereka. Maka dari itu Ayato memutuskan untuk menyusul ke distrik 20. Esok harinya di kedai Anteko, Banjo dan rombongan datang ke sana dan langsung ingin bertemu manajer. Tetapi Kaneki bilang bahwa Pak Yoshimura lagi pergi. Konflik hampir terjadi antara rombongan Banjo dengan anggota Anteko. Tetapi mereka akhirnya bisa ngobrol baik-baik sambil ngopi. Banjo bilang bahwa dia dan komplotannya pura-pura bergabung dengan kelompok pohon Aogiri agar aman. Tujuan mereka adalah menemukan Rice terlebih dahulu daripada Yamori. Namun Kaneki bilang kalau Rice gak ada di sana. Sementara Banjo curiga karena mencium aroma Rice di tubuh Kaneki. Banjo mengira Kaneki adalah pacar Rice, tetapi Kaneki menyangkalnya. Tanpa sengaja Kaneki nyundul kepala Banjo sampai Banjo terpental mundur dan semaput. Ketika Banjo sadar, Kaneki menjelaskan kalau Rice gak ada di sana. Banjo pun meminta maaf karena sifatnya tadi. Kemudian dia bilang bahwa Rice harus pergi sesegera mungkin dari distrik 20. Gak lama kemudian Ayato muncul sambil mecahin kaca jendela. Melihat adiknya nongol, Tako langsung maju dan berdebat dengan adiknya itu. Mereka berdua saling menyalahkan satu sama lain. Namun secara mengejutkan Yamori muncul dari balik pintu. Suasana langsung mencekam seketika itu juga. Ayato kesal karena Yamori bisa sampai di sana secepat itu. Rencana yang disusun dengan komplotannya pun terancam gagal. Yamori dengan mudah mengajar siapa saja yang mencoba melawannya. Terakhir dia langsung mencekik Kaneki sampai cowok itu nggak berdaya. Sebelah mata Kaneki berubah menjadi merah. Dan itu mengejutkan Yamori karena tidak menyangka bakal menemukan Ghoul langka. Dia pun menghajar habis-habisan Kaneki sebelum akhirnya memutuskan untuk pergi sambil membawa Kaneki. Malam harinya, Pak Yoshimura kembali dari perjalanannya. Melihat apa yang sudah terjadi, mereka segera mengadakan pertemuan. Anggota perkumpulan yang diadakan Pak Yoshimura belum semuanya datang. Tetapi dia memutuskan untuk mulai membahas situasi. Dia mengatakan bahwa anggota Anteko tidak usah menyelamatkan Kaneki. Alasannya adalah mereka akan berhadapan dengan sesama Ghoul sekaligus tim elit yang diterjunkan oleh Shishigi. Tidak ada jaminan keselamatan jika anggota Anteko mencoba menyelamatkan Kaneki. Tetapi meski dilarang Pak Yoshimura, Toka bersikeras bakal menyelamatkan Kaneki. Nishiki juga mau menyelamatkan Kaneki karena masih berhutang budi. Inami tak mau ketinggalan dan ingin menyelamatkan Kaneki. Meski peluangnya kecil dan mereka bisa saja terbunuh, Toka dan lainnya tetap bakal maju. Pak Yoshimura pun mengatakan bahwa sejak awal dia memang akan maju menyelamatkan Kaneki. Dia hanya ingin mengatakan bahwa tidak ada jaminan mereka bisa selamat dalam aksi itu. Gak lama kemudian anggota tambahan dari perkumpulan itu datang. Dia adalah si kampret Tsukiyama yang ternyata masih hidup. Toka awalnya keberatan dengan adanya Tsukiyama di sana, tetapi Pak Yoshimura mengatakan bahwa Masiomo akan memastikan Tsukiyama gak macam-macam. Tsukiyama pun sepenuh hati ingin menyelamatkan Kaneki. Mereka pun menyusun rencana dan akan masuk ke distrik 11 bersama dengan tim elit dari Shishigi. Sementara itu di markas pohon Aogiri, Kaneki ditahan di sebuah ruangan besar. Dia didudukan di sebuah kursi dan kedua tangannya diikat. Di sana Yamori berdiri di depannya dan mulai menyiksanya. Yamori memutus jari jemari Kaneki menggunakan catut besinya. Dia menikmati bagaimana Kaneki menjerit kesakitan setiap kali jarinya patah. Yamori juga meminta Kaneki untuk menghitung dari waktu ke waktu. Jika Kaneki salah menghitung, Yamori akan menyiksanya semakin parah. Setelah kondisi Kaneki cacat dan babak belur, Yamori akan meninggalkannya selama beberapa waktu. Ketika tubuh Kaneki sudah beregenerasi sepenuhnya, Yamori bakal datang lagi dan menyiksanya dari awal. Sementara itu tim elit mulai bergerak dari distrik 20 menuju distrik 11. Sepanjang perjalanan obrolan mengenai Yamori dilakukan. Konon Yamori dulu adalah Ghoul biasa yang ditangkap dan dipenjara di fasilitas Shishigi. Selama di penjara, Yamori disiksa habis-habisan oleh petugas. Semua siksaan itu membuat Yamori menciptakan keadaan di mana dia bisa menerima semua rasa sakit.
Akibat dari siksaan yang terus-menerus itu, Yamori malah menciptakan kepribadiannya yang lain. Kepribadian barunya itulah yang disebut Jason oleh tim Shishigi. Jason dengan mudah menghancurkan tempat tahanannya dan kabur. Setelah itu dia membantai manusia maupun ghoul sebagai pembalasan atas rasa sakitnya. Sementara itu Kaneki pingsan di sela-sela siksaan yang ia alami. Selama pingsan dia bertemu dengan Rice yang mengajaknya berbicara tentang banyak hal. Rice membawa Kaneki pergi ke masa lalunya saat hidup berdua dengan sang ibu. Ayah Kaneki sendiri sudah meninggal sejak dia masih kecil. Ibu Kaneki selalu mengajarkannya untuk tidak menyakiti orang lain. Menurut ibu Kaneki, lebih baik dilukai daripada melukai. Selain itu, ibu Kaneki juga adalah pekerja keras yang rela membanting tulang demi keluarganya. Dan karena kerja kerasnya itu, ibu Kaneki akhirnya sampai meninggal dunia. Kaneki sebatang kara setelahnya dan tidak memiliki tempat untuk pulang sampai akhirnya ketika berteman dengan Hyde. Dia memiliki seorang yang peduli kepadanya. Meski menyebalkan, Hyde selalu ada untuk Kaneki. Rice akhirnya sadar kenapa Kaneki tidak pernah mau menyakiti siapapun. Namun menurut Rice, sifat itu justru akan membuat teman-teman Kaneki menjadi korban. Jika Kaneki tidak mau menyakiti orang, maka bukan hanya dia yang akan disakiti oleh orang lain, tetapi juga Hyde, anggota Anteiku, bahkan semua orang di distrik 20. Berganti ke adegan lain, tim elit sudah memulai aksi penyerangan. Pertarungan antara tim elit dengan para ghoul di distrik 11 terjadi. Memanfaatkan situasi itu, anggota Anteiku masuk ke markas pohon Aogiri dengan kostum menyerupai ghoul di kelompok itu. Sambil mencari keberadaan Kaneki, sesekali mereka bertarung dengan ghoul lain. Sementara itu, Amon juga memasuki markas para ghoul dan bertarung sangat hebat. Dia berhasil membantai semua ghoul yang menahan langkahnya. Tujuannya adalah mencari Yamori dan mengakhiri hidup ghoul tersebut. Yamori sendiri masih bermain dengan Kaneki. Dia terkejut dengan seberapa cepat Kaneki menyembuhkan diri. Tapi belum puas menyiksa, dia kembali memotong jari tangan dan kaki Kaneki sambil meminta Kaneki untuk terus menghitung. Darah membanjiri di ruangan itu setiap kali Yamori datang dan menyiksa. Setelah ia puas, dia pergi dan membiarkan luka Kaneki sembuh dengan sendirinya. Ketika Kaneki pingsan dan bertemu kembali dengan Rice, dia kembali dipengaruhi ghoul perempuan itu. Akhirnya Rice berhasil memprovokasinya. Kaneki bertekad akan menyakiti siapa saja yang membuatnya kesal. Setelah itu Rice bertanya apakah Kaneki sudah menerimanya. Kaneki berdiri dan mendorong Rice sampai jatuh. Dia lantas menindih perempuan itu. Kaneki tidak menerima Rice, tetapi dia akan melampauinya. Setelah itu Kaneki mulai menggigit sekujur tubuh Rice sampai habis tak berbekas. Yamori kembali menemui Kaneki yang sudah memulihkan diri. Namun ada yang berbeda dari sosok Kaneki. Rambut Kaneki yang semula hitam kini berubah menjadi putih. Yamori pun tidak punya waktu untuk bersenang-senang lagi karena tim elit sudah mengepung. Eksperimennya sudah selesai. Dia sudah puas dengan fisik Kaneki yang sungguh luar biasa. Maka dari itu Yamori berkata bahwa dia akan segera memakan Kaneki. Namun saat itu juga Kaneki membebaskan diri dari ikatan dan melompat ke belakang Yamori. Dia menggigit Yamori dan memakan daging ghoul itu. Setelahnya dia melompat menjauh dan berkata bahwa daging Yamori terasa seperti usus busuk. Kaneki melompat dan melancarkan tendangan dari udara. Namun Yamori menangkap kakinya. Dengan cepat Kaneki memutar tubuhnya sampai kakinya remuk dan menendang Yamori dengan kaki lainnya. Yamori terlempar jauh ke belakang, sementara kaki Kaneki langsung sembuh. Yamori yang kesal langsung bertransformasi menjadi wujud yang lebih mengerikan. Namun sayangnya dia bukan lawan bagi Kaneki yang sudah menjadi sangat overpower. Sebagai gerakan pamungkas, Kaneki menerjang maju berniat memakan Yamori. Dan musim pertama anime Tokyo Ghoul pun kelar di sini. Oke lah, langsung saja kita masuk ke kesimpulan. Kebiasaan banget emang, musimnya kelar pas lagi seru-serunya. Waduh, pokoknya musim pertama Tokyo Ghoul ini memang mantep abis. Misterinya oke, aksinya dahsyat, dramanya juga nggak main-main. Di awal kita diperlihatkan Tokyo yang diteror oleh para ghoul. Mimin langsung memihak ke siapa saja yang berusaha membasmi ghoul. Tapi seiring ceritanya berjalan, ternyata juga ada ghoul yang gak semena-mena. Bahkan di distrik 20 ghoul gak ada yang membunuh manusia. Semua ghoul diberi makanan dari Anteiku sebulan sekali. Makanan yang didapat juga bukan hasil dari membunuh, tetapi mereka mencari mayat orang yang mati bunuh diri. Mimin jadi punya simpati dengan para ghoul ini. Mereka juga hidup seperti manusia biasa nih. Bahkan mencoba membaur. Namun hanya karena mereka ghoul, para anggota Shishigi memburu mereka. Di sisi lain anggota Shishigi juga punya alasan membasmi ghoul.
Banyak dari teman mereka yang mati karena dibunuh ghoul. Banyak keluarga yang kehilangan ayah, ibu, atau anak-anak karena dimakan ghoul. Perdebatan sudut pandang ini yang bisa bikin Tokyo Ghoul menarik. Di sisi lain ada juga ghoul yang memang beringas dan membunuh. Tapi di sisi lain manusia yang jahat dan membunuh sesama manusia juga memang ada. Makanya cerita Tokyo Ghoul menjadi sekompleks itu membahas perbedaan dua makhluk yang berbeda. Adegan ini dimulai dengan Hyde yang mengayuh sepedanya mendekati lokasi konflik Aogiri dan tim elit Shishigi. Dia mencari jalan alternatif karena banyak petugas yang melakukan blokade. Hyde ingin melihat bagaimana kondisi temannya yaitu Kaneki. Karena selama ini dia sudah tahu rahasia Kaneki. Sementara itu Kaneki sudah memakan habis Yamori dan berjalan keluar untuk mengetahui keadaan. Setelah sampai di luar dia memakai topeng penutup wajahnya, kemudian melompat untuk beraksi. Di luar Toka berhadapan dengan adiknya yaitu Ayato. Mereka bertarung dengan sangat sengit. Tapi entah karena kalah kuat atau mengalah, Toka berhasil dibantai. Toka bertanya kenapa Ayato bergabung dengan Aogiri. Tetapi Ayato udah terbawa emosi dan gak peduli pertanyaan itu. Ia terus menghajar kakaknya. Ayato berhasil menjatuhkan kakaknya. Karena muak dengan kakaknya, Ayato langsung memakan Kagune berbentuk sayap yang ada di punggung Toka. Sementara itu anggota tim elit Shishigi yang dipimpin oleh Shinohara dan Iwa mendapat musuh serius. Salah satu ghoul terkuat dan bermata satu muncul di hadapan mereka. Shishigi menyebut ghoul itu dengan istilah Fukuro. Shinohara, Iwa, dan almarhum Mado pernah berhadapan dengan Fukuro di masa lalu. Tapi untungnya kondisi Shishigi sekarang lebih maju dan kuat. Shinohara meminta beberapa anggota lain untuk pergi mengurusi Aogiri. Tetapi salah satu anggota yaitu Amon bersikeras gak mau pergi. Amon ingin membantu melawan ghoul terkuat itu. Shinohara pun menyetujuinya asalkan Amon gak menghambat mereka. Duel pun berlangsung. Shinohara dan Iwa mencoba teknologi baru yang bisa membuat Queen mereka berubah menjadi armor. Teknologi itu disebut Arata. Dengan bantuan Arata, Shinohara dan Iwa bisa berhadapan dengan Fukuro dengan seimbang. Bahkan pada beberapa kesempatan mereka berhasil melukai ghoul bermata satu tersebut. Di sisi lain, dua anggota Aogiri misterius tengah memandangi konflik dari kejauhan. Salah satu dari mereka adalah perempuan kecil dengan tubuh sepenuhnya yang dililit perban bahkan sampai ke wajahnya. Sementara yang satunya lagi adalah mas-mas bernama Tatara. Si perempuan sambil memainkan kakinya mengatakan bahwa sebentar lagi waktunya akan tiba. Kembali ke pertarungan Ayato dan Toka. Tiba-tiba Kaneki muncul dan memukul mundur Ayato. Dia meminta Nishiki buat menjaga Toka. Setelah itu Kaneki terlibat duel dahsyat dengan Ayato. Dengan kekuatan barunya Kaneki berhasil duel imbang dengan Ayato. Kaneki berkata bahwa dia tidak akan membunuh Ayato karena Ayato adalah adik satu-satunya Toka. Kaneki bertanya apa alasan Ayato bergabung dengan Aogiri. Menurut tebakan Kaneki, Ayato bergabung karena ingin berlindung di sana. Keduanya melanjutkan pertarungan. Namun secara mendadak salah satu anggota Aogiri yang bernama Noro muncul. Dia menarik mundur Ayato, kemudian menekan tombol sebuah remote yang dia pegang. Gak lama kemudian gedung tempat perselisihan terjadi, meledak dan mulai runtuh. Di sisi lain dua ghoul perempuan misterius ditemui oleh seorang pria. Pria itu menyebut dua ghoul di depannya dengan nama Kuro dan Shiro. Dia mengajak keduanya pergi meninggalkan lokasi konflik. Sementara itu anggota Shishigi baru menyadari bahwa semua itu adalah jebakan. Mereka sengaja dipancing untuk pergi ke sana agar terjebak ledakan di gedung itu. Ledakan tersebut menimbulkan banyak korban baik dari kubu ghoul maupun tim elit Shishigi. Shinohara melaporkan bahwa hanya setengah dari jumlah anggota tim elit yang bertahan dari ledakan tersebut. Kaneki berdiri di antara reruntuhan gedung yang penuh dengan debu. Saat dia berjalan di antara reruntuhan, dia melihat sosok misterius yang berdiri di atas puing-puing. Sosok bertopeng dan berjubah itu menghilang dari pandangan. Kemudian muncul di atas puing-puing lain. Sosok itu terus berpindah dari satu tempat ke tempat lain sambil mengamati Kaneki yang tertegun. Setelahnya sosok itu menghilang di balik debu. Kaneki pun melanjutkan langkahnya. Sementara itu Amon yang terluka dan berjalan meninggalkan reruntuhan gedung melihat Kaneki dari kejauhan. Amon terkejut dan bertanya-tanya apakah Kaneki ikut bertarung saat konflik terjadi. Salju mulai turun pada malam itu dan perlahan-lahan menjadi sangat lebat. Kaneki mendatangi Toka yang terkulai lemas di bawah sebuah pohon. Dia berhenti di hadapan cewek yang sudah babak belur itu. Toka mengomentari rambut Kaneki yang berwarna putih. Menurutnya Kaneki harus melakukan sesuatu dengan rambutnya saat kembali kerja di kedai kopi.
Tetapi waktu itu Kaneki sudah membuat keputusan. Dia tidak akan kembali ke Anteko. Malahan dia mengatakan bahwa akan bergabung dengan Aogiri. Kaneki membalik badannya dan berjalan meninggalkan Toka yang masih terkejut. Toka kemudian bangkit dengan susah payah. Kemudian terseok-seok mencoba mengejar Kaneki. Namun Kaneki tidak peduli dengan gadis di belakangnya. Dia hanya berjalan semakin cepat menembus salju yang turun semakin deras. Sementara Toka yang masih terluka akhirnya menyerah. Kaneki berjalan menemui sisa anggota Aogiri yang masih bisa bertahan di sana. Setelahnya dia ikut pergi bersama mereka. Dan konflik di malam itu pun berakhir. Adegan berganti ke flashback di masa lalu. Anggota Shishigi berhadapan dengan goal yang sangat kuat, yaitu Fukuro untuk pertama kalinya. Mereka semua babak belur dihajar Fukuro saat itu. Akhirnya Mado dan Shinohara memutuskan untuk menghadapi goal itu. Namun tiba-tiba agen bernama Arima muncul meminjam 2 koper besi dan maju menghadapi Fukuro seorang diri. Kembali ke masa sekarang, rapat dilakukan di markas Shishigi untuk membahas kondisi yang terjadi. Aogiri ternyata sudah berhasil menguasai distrik 9 dan distrik 10. Kelompok Aogiri yang menduduki kedua distrik itu dipimpin oleh Gold dengan tutup mata, atau yang mereka sebut dengan istilah Gentai. Menurut laporan, Gentai berasal dari distrik 20 dan ikut terlibat pada kasus kematian Pak Mado. Shinohara kemudian diminta untuk menyelidiki kasus tersebut. Kembali ke Anteko, semua anggota kembali membuka kedai kopi. Meski mereka kelelahan, tapi mereka bersemangat untuk beres-beres. Sementara itu di sekolahnya Toka kembali menghabiskan waktu dengan bestinya yaitu Yoriko. Mereka membahas insiden di distrik 11 yang pelakunya belumlah tertangkap. Saat Toka berjalan di koridor kelas, dia melihat segerombolan siswa yang melihat sebuah pengumuman terkait insiden di distrik 11. Mereka semua menyalahkan Gold karena menjadi penyebab kekacauan. Mendengarnya Toka hanya bisa berdiam dan berjalan menjauh. Kembali ke markas Shishigi, mereka menduga bahwa target Aogiri berikutnya kemungkinan adalah distrik 3 atau distrik 13. Mereka menduga bahwa Aogiri ingin menguasai Tokyo dari arah barat. Ketika rapat berakhir, Shinohara dan Iwa membahas penampilan Fukuro saat berada di dalam lift. Iwa mengatakan bahwa penampilan Fukuro jauh lebih kecil dibandingkan saat mereka berduel dengannya 10 tahun yang lalu. Shinohara tidak memperhatikan itu, tapi mungkin menurutnya usia membuat Fukuro mengecil. Di samping itu, Fukuro sangat brutal dan membantai banyak anggota Shishigi 10 tahun yang lalu. Tetapi Fukuro yang mereka hadapi beberapa waktu lalu tidak sebrutal sebelumnya. Mereka berdua memikirkan sebuah teori, tetapi tidak membahasnya lebih lanjut. Menurut mereka, teori seperti itu hanya akan memperkeruh keadaan. Mereka berjalan di area kantor saat mendadak pengantar surat datang menemui mereka. Ternyata dia adalah Hyde yang bekerja paruh waktu sebagai pengantar surat di Shishigi. Shinohara kemudian menemui seorang penyidik bernama Saido. Di ruangannya, Saido sedang digodain penyidik lainnya yang penuh jahitan di sekujur tubuh. Nama penyidiknya yang trik itu adalah Juzu Suzuya. Sementara itu pada suatu sore, Amon pergi ke makam Pak Mado. Gak lama setelahnya, seorang cewek bernama Akira datang dan menaruh bunga di makam Pak Mado. Ternyata perempuan itu adalah putri dari Pak Mado. Akira kemudian menjelaskan bahwa mulai hari itu dia akan menjadi partner dari Amon. Tak lama kemudian, Shimohara mengumpulkan tim baru yang dia bentuk untuk kawasan distrik 20. Ketua dari tim itu adalah Amon dan anggotanya adalah Seido, Juzo, dan Akira. Ternyata Akira dan Seido sudah saling kenal karena mereka satu kelas waktu di akademi. Akira adalah murid terbaik pertama, sementara Seido adalah yang kedua. Rapat kemudian dimulai. Fokus utama mereka adalah memusnahkan Aogiri beserta Fukuro. Kemudian mereka juga akan menyelidiki soal Gantai yang muncul pertama kali di distrik 20. Belum jelas apakah Gantai adalah petinggi Aogiri. Yang jelas dia adalah Goal yang berbahaya. Saido kemudian bilang bahwa selain Gantai, mungkin Shirakus alias Rice dan juga Tsukiyama juga adalah anggota Aogiri. Tetapi Akira tidak sependapat. Dia kemudian memberikan data-data mengenai apa yang sudah terjadi. 半年以上捕食した形跡がない。見えてくる事実がいくつかある。ある時期から20区における捕食件数が急激に下がり、被害者は若い男性に限られている。 Menurutnya aktivitas Gold di distrik 20 sudah diregulasi dengan ketat oleh sebuah kelompok. Regulasi itu memungkinkan kondisi di distrik tersebut jauh lebih damai daripada distrik lainnya. Karena distrik 20 selalu damai, maka jarang juga anggota Shishigi yang berpatroli di sana. Makanya saat Rice membuat onar, kelompok Gold di sana langsung mengambil tindakan. Hal itu agar tidak ada anggota Shishigi yang dikirimkan ke distrik 20. Hal yang sama juga terjadi ketika Tsukiyama berulah. Saido mengira bahwa Shirakus mungkin pindah ke distrik lain, tetapi Akira menduga bahwa Gold itu sudah mati.
Akira menambahkan kasus di Distrik 20 juga menurun dari waktu ke waktu. Saido dengan optimis bilang bahwa Shishigi sudah bekerja keras dengan baik. Namun sesuai fakta tidak pernah ada penambahan personil ke lokasi itu. Artinya Distrik 20 memang memiliki kelompok Ghoul yang bersatu dan diregulasi dengan baik. Berdasarkan kemungkinan itu, maka anggota Shishigi akan menyelidiki kelompok yang mungkin beroperasi di Distrik 20. Adegan berganti ke Kaneki yang sedang menyeduh kopi manual bro. Namun Ayato datang dan bilang kalau mereka sudah harus beraksi. Makanya Kaneki bergegas untuk bergabung dengan anggota lainnya dan melancarkan misi pembebasan Ghoul. Kaneki dan anggota komplotannya berdiri di atas sebuah jembatan layang, menanti kendaraan Shishigi yang sedang memindahkan tahanan Ghoul. Di sisi lain, ternyata dua gadis kembar yaitu Kuro dan Shiro juga siap beraksi melakukan sesuatu. Ternyata dua gadis itu sama seperti Kaneki, yaitu memiliki dua mata yang berbeda. Di tempat lain, anggota Aogiri lain yaitu si gadis dengan perban di sekujur tubuhnya sedang melepas perbannya. Wajah gadis itu memang tidak terlihat sepenuhnya, tetapi rambut yang berwarna hijau terlihat sekilas. Kembali ke Kaneki. Akhirnya dia dan rombongannya yang ditunggu datang juga. Saat mobil rombongan Shishigi melintas, Kaneki menggunakan kagunenya menjatuhkan meruntuhkan jalan layang di bawahnya. Ayato langsung maju dan menerjangkan serangannya sampai mobil-mobil terjungkal. Kaneki berniat mendekati mobil yang menyimpan Ghoul tahanan, tetapi dia dikagetkan dengan kemunculan dua Ghoul perempuan bertopeng yaitu Kuro dan Shiro. Mereka berdua mengeluarkan kagumi masing-masing dan langsung menyerang Kaneki. Mereka berdua bertarung selama beberapa saat, sampai akhirnya Kuro dan Shiro melompat menjauh. Mereka bilang bahwa Kaneki memang kuat seperti kata ayah mereka. Setelah itu mereka membuka topeng masing-masing dan membuat Kaneki terkejut karena memiliki dua mata berbeda. Saat Kaneki lengah, dua gadis itu sudah menghilang dari pandangan. Mereka pun segera mengeluarkan Ghoul dari mobil. Dan di dalamnya keluarlah Ghoul bernama Naki. Ghoul itu ternyata adalah bawahan dari Yamori. Dan dia sangat sedih karena atasannya itu sudah terbunuh. Yang dia tidak tahu adalah bahwa Kaneki yang sudah membunuh dan memakan Yamori. Adegan berganti ke Toka yang mendatangi universitas kami. Tempat Kaneki, Nishiki, dan Hyde kuliah. Di sana dia melihat poster yang menunjukkan bahwa Kaneki telah menghilang sejak insiden Aogiri. Namun poster itu dilepas oleh seseorang karena dia butuh ruang menempel posternya. Ternyata orang itu adalah Hyde. Toka dan Hyde pun menghabiskan waktu bersama. Toka mengatakan bahwa dia ingin melihat-lihat universitas. Karena ada niatan untuk kuliah di sana, kemudian Toka juga bertanya kepada Hyde mengenai Kaneki. Toka ingin mengetahui seperti apa sifat Kaneki yang sesungguhnya. Menurut Hyde, Kaneki adalah orang yang selalu membaca buku di setiap saat ada kesempatan. Setelah kematian ibunya, Kaneki juga berubah dan terlihat selalu kesepian. Hyde juga yang mengatakan bahwa Kaneki pernah main di pertunjukan drama. Dan ternyata Kaneki sangat pintar berakting dan kemampuannya sangatlah menonjol. Hyde melanjutkan bahwa sebenarnya selama ini Kaneki selalu berakting dan tampak mengenakan topeng. Dia melakukannya untuk menyembunyikan hal yang ditanggungnya sendiri. Tak lama setelahnya, Hyde berkata bahwa karena tak mampu lagi menyembunyikannya, Kaneki lalu memutuskan pergi. Toka lalu berkata bahwa Kaneki pasti pergi untuk membaca buku di suatu tempat. Karena alasan itu juga, Toka percaya bahwa Kaneki baik-baik saja. Beberapa saat kemudian, Hyde harus pergi. Tapi sebelum meninggalkan Toka, dia mengatakan sesuatu tentang Kaneki. Menurutnya saat Kaneki bicara, dia selalu memegangi dagunya jika menyembunyikan sesuatu. Adegan berganti ke Hinami yang pergi ke sebuah acara penandatanganan buku dari penulis kesukaannya. Penulis itu bernama Takatsuki dan ternyata dia adalah seorang gadis dengan rambut hijau yang acak-acakan. Waktu itu Takatsuki datang terlambat karena ketiduran dan antrian sudah sangat panjang. Akhirnya dia pun mulai menandatangani buku dari para fans-fansnya. Terakhir Hinami datang dan menunjukkan bukunya. Saat Takatsuki bertanya siapa namanya, Hinami bilang bahwa tanda tangan itu bukan untuknya. Dia ingin Takatsuki menandatangani bukunya untuk orang bernama Kaneki. Takatsuki pun tersenyum misterius dan melakukan permintaan Hinami. Saat melihat Takatsuki, Mimin udah yakin betul kalau dia adalah Aogiri yang selama ini memakai perban itu. Di tempat lain, Juzo dibawa ke sebuah fasilitas pengujian Shishigi. Di sana dia mendapatkan senjata baru berupa kapak raksasa yang sangat dahsyat. Juzo menguji kapak itu dan dengan mudah dia bisa menghancurkan bongkahan besi raksasa di hadapannya. Adegan berganti ke markas Aogiri. Di sana Naki masih menangis karena kematian Yamori. Dia mati-matian mencoba menulis nama Yamori dengan krayon, tapi tidak pernah bisa menulis dengan benar. Akhirnya Kaneki datang dan membantunya menulis nama Yamori dengan benar. Naki pun langsung berterima kasih kepada Kaneki. Namun ternyata ada gosip yang beredar seputar Kaneki di antara anggota Aogiri. Banyak dari mereka yang percaya kalau Kaneki yang membunuh Yamori. Gak hanya itu, mereka juga percaya kalau Kaneki sudah memakan mayat Yamori. Saat itu salah satu anggota Aogiri langsung menyerang anggota yang bergosip itu. Dengan kagunenya dia mencoblos tubuh anggota yang bergosip.
Ternyata dia adalah Sukiyama yang entah menyamar atau memang bergabung dengan Aogiri. Dia sangat tertarik dengan Kaneki yang menjadi kanibal. Menurutnya Kaneki mungkin mencari kekuatan dengan cara memakan sesama ghoul. Karena itu Sukiyama semakin ingin mencicipi tubuh dari Kaneki. Kembali ke markas Shishigi, rapat yang membahas Gantai sedang dilakukan. Saido mengatakan bahwa dia telah menyelidiki kemunculan pertama Gantai di distrik 20. Saat menyelidiki mereka menemukan kejadian janggal. Beberapa waktu sebelumnya kemunculan Gantai. Terjadi insiden jatuhnya blok besi dan melukai 2 orang. Karena insiden itu seorang pemuda dioperasi dan tubuhnya diberi cangkohan dari tubuh perempuan yang tidak bisa bertahan. Namun sejak kejadian itu baik dokter maupun pasien yang dioperasi langsung menghilang dan tidak diketahui. Berdasarkan informasi, nama dari pemuda yang dioperasi itu adalah Kaneki, seorang mahasiswa di universitas kami. Beberapa hari kemudian, Amon dan Akira diutus untuk pergi ke fasilitas Shishigi yang berisi semua tahanan ghoul. Amon harus bertemu dengan ghoul yang memiliki hubungan dengannya di masa lalu. Dulu Amon adalah seorang yatim piatu dan tinggal di panti asuhan. Pengelola panti asuhan itu adalah pria bernama Donato Porpora. Suatu malam Amon membuka pintu ruangan dan terkejut melihat Donato yang sedang memotong mayat seseorang yang harusnya sudah pergi dari panti asuhan. Sejak saat itu Amon menyadari bahwa Donato adalah ghoul. Dan dari waktu ke waktu anak dari panti asuhan yang katanya sudah diadopsi ternyata dijadikan makanan. Akhirnya Amon bertemu dengan mantan pengurusnya itu. Tak mau berbasa-basi, Amon langsung bertanya apakah Donato mengetahui informasi Fukuro dan Aogiri. Tetapi pria itu bilang tidak memiliki informasi apapun. Di sisi lain, anggota Aogiri telah bersiap melancarkan aksi. Mereka mengerahkan banyak sekali anggota mengepung fasilitas Shishigi tersebut. Tujuan mereka adalah membebaskan semua ghoul yang ada di sana. Aksi pun dimulai dan ketegangan terjadi di fasilitas Shishigi tersebut. Pembantaian pun terjadi di sana. Banyak anggota Shishigi yang terbunuh karena tidak siap menerima serangan mendadak. Sementara itu Amon dan Akira langsung bertarung menggunakan senjata rahasia mereka. Beberapa ghoul bisa mereka kalahkan, namun tiba-tiba Naki muncul dan membuat keduanya kerepotan. Sementara itu Kuro dan Shiro juga muncul melakukan aksi mereka. Tujuan mereka adalah menemukan orang yang mereka panggil sebagai kakak. Di sisi lain, Kaneki membebaskan ghoul laki-laki berbadan kekar. Ghoul itu bernama Kamishiro dan dia langsung menyerang Kaneki karena mencium aroma rice darinya. Mereka berdua pun bertarung dengan dahsyat. Meski Kaneki sudah lebih kuat, tetapi dia bukanlah lawan dari Kamishiro. Dia dihajar habis-habisan oleh ghoul tersebut. Sementara itu Juzo bergegas mendatangi area konflik dengan senjata barunya. Dia menebas para ghoul tanpa kesusahan sama sekali. Sampai akhirnya dia didatangi oleh si kembar Kuro dan Shiro. Juzo langsung bersemangat melihat mereka berdua dan memanggil mereka dengan nama Kurona dan Nashiro. Sementara itu si kembar memanggil Juzo dengan nama Rei. Kembali ke pertarungan antara Akira dan Naki. Awalnya Akira bisa unggul dalam pertarungan, bahkan sempat menikam Naki beberapa kali. Dia hampir mengalahkan ghoul itu, tetapi situasi menjadi berbalik. Akira terjatuh dan Naki bergegas menggigit kaki cewek itu. Memanfaatkan hal itu, Amon langsung menyerang Naki dengan senjatanya. Naki terlempar menjauh dan Amon langsung melindungi Akira dari semua ghoul yang mendekat. Akhirnya Amon meminta Akira untuk memeluknya dari belakang. Amon gak bakal bisa menahan semua ghoul. Makanya dia minta Akira untuk naik ke punggungnya agar mereka bisa lari. Akira menurut dan memeluk Amon dari belakang. Setelahnya mereka berdua pun melarikan diri dari kepungan ghoul. Kembali ke si kembar dan Juzo. Waktu itu Juzo bertanya kenapa mata si kembar berwarna merah sebelah. Juzo menduga bahwa si kembar telah merelakan kemanusiaan mereka dan menjadi ghoul. Dan karena Juzo sekarang adalah anggota Shishigi, maka dia harus membasmi ghoul. Dia juga selalu penasaran apa yang terjadi jika salah satu dari si kembar mati. Si kembar mengaktifkan Kagune dan mereka maju melawan Juzo yang sudah siap melawan. Di sisi lain Shinohara berhadapan dengan Ayato. Tak perlu pikir panjang, Shinohara mengeluarkan senjata rahasianya dan langsung berduel dengan Ayato. Setelah pertarungan berlangsung beberapa saat, Shinohara sadar kalau Ayato cukup kuat. Makanya dia mengaktifkan Arata sehingga armor menyelimuti tubuhnya. Tak lama kemudian, pertarungan antara mereka berdua kembali dilanjutkan. Adegan berganti ke pertarungan antara Kaneki dan Kamishiro. Kaneki tidak memiliki kesempatan menang sama sekali. Dia babak belur dan sekarat menerima serangan dari Kamishiro. Namun sebelum Kamishiro menghabisi nyawanya, si gadis perban muncul dan menahan tindakan Kamishiro. Sementara itu Kaneki yang sekarat justru mengalami perubahan wujud. Kagunenya berubah dari yang awalnya berupa tentakel kini menjadi seperti kelabang. Dia bangkit dan mulai lepas kendali.
Adegan berganti ke flashback ke masa lalu si kembar dan Juzo. Ternyata mereka adalah teman sekelas di Akademi Shishigi. Di kelas, Amon sedang mengajar mereka semua. Si kembar dan satu gadis bernama Kawakami Shizuku mendatangi Amon. Mereka bertanya apakah perempuan bisa menjadi penyidik yang hebat. Dan Amon meyakinkan mereka bahwa tentu saja bisa. Sementara itu Juzo duduk dengan malas sepanjang kelas. Beberapa waktu kemudian, si kembar pergi ke sebuah makam karena sahabat mereka yaitu Shizuku tewas terbunuh. Saat berjalan pulang, mereka bertemu dengan Juzo yang sedang membunuh sekumpulan serangga. Si kembar bertanya kenapa Juzo tidak datang ke pemakaman. Juzo menjawab dengan santai kalau Shizuku hanya mati dan semua orang pasti mati. Hubungan antara si kembar dan Juzo menjadi tidak akur sejak saat itu. Kembali ke pertarungan, si kembar berhasil membuat Juzo kewalahan saat bertarung. Sepanjang duel, Juzo bertanya kenapa si kembar bisa berubah menjadi gol. Si kembar tidak mau mengatakannya, tetapi mereka bilang suatu saat Juzo bakal mengerti. Pada suatu kesempatan, si kembar berhasil menyingkirkan senjata Juzo dan bersiap menyerangnya. Tetapi Juzo memiliki senjata cadangan berupa pisau dan langsung dilemparkannya. Pisau itu menancap ke mata gol Kuro. Pertandingan pun berlanjut. Dengan pisau-pisau yang disimpan di balik bajunya, Juzo bisa membuat Kuro babak belur dan penuh luka. Shiro maju untuk membantu, tetapi Juzo yang berhasil mendapatkan kembali senjata utamanya langsung menebas gadis itu. Adegan berganti ke pertarungan Ayato dan Shinohara. Ayato babak belur nggak berkutik melawan Shinohara yang sudah menggunakan Arata. Ayato masih bisa melawan, namun setelah beberapa saat bertarung, dia ambruk gak berdaya. Saat itulah Kaneki dengan wujud barunya muncul di lokasi pertarungan. Kagunenya sudah berubah menjadi menyerupai kelabang. Dia yang hilang kendali langsung menyerang Shinohara dengan membabi buta. Dengan kondisinya yang semakin menyerupai monster, dia membalikan keadaan dan membantai Shinohara. Di tempat lain, si kembar berhasil kabur dari pembantaian Juzo. Mereka bersembunyi di sebuah lorong gelap. Namun tiba-tiba Amon dan Akira melintas di depan mereka. Baik si kembar maupun Amon terkejut. Si kembar langsung pergi dari hadapan Amon, sementara Amon masih bisa mencoba mencerna apa yang ia lihat. Dia tidak habis pikir kenapa manusia bisa berubah menjadi gol. Amon melanjutkan perjalanannya dan dia sampai di area pertarungan Kaneki versus Shinohara. Waktu itu Amon melihat Shinohara yang terkapar sementara Kaneki mulai memangsanya dengan brutal. Melihat kejadian itu Amon langsung murka. Dia mengaktifkan senjata rahasianya, kemudian maju membantai Kaneki. Selama ini Amon tertarik dengan Kaneki karena dia tidak membunuhnya di masa lalu. Amon juga penasaran kenapa Kaneki menangis di masa lalu. Tetapi melihat apa yang sudah dilakukan Kaneki kepada Shinohara, Amon mengira bahwa dulu Kaneki hanya berpura-pura. Amon membantai habis-habisan Kaneki. Dia berhasil menebas semua kagune di punggung Kaneki. Akhirnya Kaneki jatuh tak berdaya. Namun waktu itu Kaneki kembali menangis dan berkata dia tidak mau memakan orang lagi. Saat itulah atap fasilitas Shishigi dijebol tangan raksasa. Dari baliknya gol bermata satu muncul dan meluncur ke bawah. Fukuro telah datang dan menebarkan teror. Amon dan Akira hanya bisa terdiam menatap ngeri gol tersebut. Namun ternyata Fukuro langsung menangkap Kaneki dan Ayato kemudian pergi begitu saja. Konflik di fasilitas Shishigi itu pun berakhir setelah semua gol berhasil melarikan diri. Beberapa hari kemudian, Amon menemui Shinohara yang secara mengejutkan bisa bertahan dari serangan Kaneki. Menurut Shinohara, Kaneki tidak memakan dirinya, tetapi justru memakan Arata miliknya. Amon kemudian bertanya apakah Gantai adalah Kakuja. Shinohara mengatakan bahwa jika gol melakukan kanibalisme terus-menerus, dia akan berubah menjadi Kakuja. Tapi menurutnya Gantai alias Kaneki bukanlah Kakuja. Lebih tepatnya dia adalah setengah Kakuja. Adegan berganti ke Kaneki yang lagi ngopi dengan murung di markas Aogiri seorang diri. Gak lama kemudian dia hilang kendali sehingga kagunenya aktif. Dia mengobrak-abrik area sekitarnya menggunakan kagune menyerupai kelabang. Adegan berganti ke Juzo yang sedang menggambar di taman kota. Saat dia melihat seorang anak kecil bersama ayahnya, dia teringat masa lalunya. Ternyata sejak kecil dia dipelihara oleh Gol. Dia dibesarkan untuk menjadi algojo di sebuah tempat hiburan. Tugasnya adalah untuk membunuh semua manusia di hadapan para Gol yang menontonnya. Suatu ketika saat sedang beraksi, tiba-tiba anggota Shishigi muncul dan menjalankan operasi di tempat itu. Dan itu adalah pertama kalinya dia bertemu dengan Shinohara. Juzo akhirnya dibawa ke Shishigi untuk dijadikan penyidik. Karena dia dibesarkan Gol, Juzo menjadi sangat beringas dan berbahaya. Shinohara kemudian memutuskan akan bertanggung jawab kepada Juzo. Mereka berdua pun kemudian menjadi rekan dan kerap menghabiskan waktu bersama.
Saat Juzo menggambar di taman, Shinohara kemudian datang menemuinya. Mereka lalu ngobrol mengenai binatang karena Juzo sedang bersama kucing waktu itu. Juzo mengatakan selalu membayangkan mengeluarkan isi perut binatang itu. Obrolan berganti, Juzo bertanya apakah Fukuro sangatlah kuat. Shinohara pun membenarkannya. Mendengar itu, Juzo menjadi bersemangat dan sangat ingin bertarung melawan Fukuro. Shinohara mengatakan mungkin dia bakal mati jika berhadapan lagi dengan Fukuro. Juzo pun menjawab bahwa mati atau tidak semua itu bukanlah masalah. Shinohara menjawab seandainya jika Juzo mati dia pasti akan merasa sangat sedih. Mendengar ucapan itu, Juzo hanya tertegun sambil memandangi Shinohara. Setelah itu Shinohara mengajaknya pulang dan menawarinya membeli makanan sambil pulang. Juzo pun sangat tertarik dan mereka berdua berjalan pulang. Adegan berganti ke kedai kopi Anteiko. Secara mengejutkan Sukiyama berkunjung ke sana. Setelah masuk dengan heboh dan bikin pegawai mangkal, Sukiyama berkata bahwa dia ingin bertemu dengan Pak Yoshimura. Dia pun masuk ke ruangan Pak Yoshimura dan membahas kondisi Kaneki dengan pria tua itu. Sukiyama mengatakan bahwa Kaneki sudah beberapa kali melakukan kanibalisme. Pak Yoshimura penasaran apakah Kaneki berniat menjadi Kakuja. Tetapi Sukiyama bukannya khawatir, malah semakin bernafsu buat makan Kaneki jika benar dia menjadi Kakuja. Pak Yoshimura kemudian meminta Sukiyama untuk terus memberinya perkembangan terkait kasus itu. Dan Sukiyama berjanji akan melakukannya sekalipun tak diminta. Berganti ke markas Shishigi. Ternyata di sana Takatsuki si penulis sudah ada di sana. Dia pengen mewawancarai Shinohara dan Juzo karena sedang riset untuk novel terbarunya mengenai Gold. Gadis dengan rambut berantakan itu pun bertemu dengan Shinohara dan Juzo. Gak pakai lama, Takatsuki langsung melemparkan pertanyaan. Takatsuki bertanya apakah bisa menciptakan Gold buatan. Tetapi Shinohara malah tidak memahami maksud si penulis novel. Takatsuki kemudian menjelaskan tentang pencakokan organ Gold ke tubuh manusia, sehingga membuat manusia itu menjadi Gold. Shinohara sendiri tidak terlalu yakin apakah hal itu mungkin dilakukan. Sementara Juzo tampak menunjukkan ekspresi mencurigakan di sebelah Shinohara. Shinohara kemudian bilang kalau dia adalah petugas lapangan. Jika tidak terlalu memahami hal seperti itu, namun menurutnya tidak ada manfaat mengubah manusia menjadi Gold, karena itu sangat berbahaya. Takatsuki pun menyudahi wawancaranya. Dia menghabiskan kopi yang disajikan untuknya dan memuji rasa kopi itu. Dia kemudian bertanya apakah Shinohara pernah ke kedai kopi di distrik 20 atau belum. Menurut Takatsuki, kedai kopi itu punya kopi yang sangat enak. Dia juga mengatakan bahwa ada rumor mengenai kedai kopi itu. Adegan berganti ke kedai kopi Anteiko. Secara tiba-tiba Kaneki muncul di sana karena ingin bertemu dengan Pak Yoshimura. Gak lama setelah itu Hinami datang dan diberitahu kalau Kaneki sedang bertemu dengan Pak Yoshimura. Mengetahuinya, Hinami langsung berlari meninggalkan kedai kopi. Dia menemui Toka yang sedang berada di sekolah. Mengetahui Kaneki datang ke Anteiko, Toka langsung meninggalkan sekolah dan buru-buru menuju kedai kopi. Namun begitu sampai di sana, ternyata Kaneki baru saja pergi. Toka pun berlari ke arah perginya Kaneki. Setelah berlari terus-menerus, akhirnya dia bertemu dengan Kaneki di sebuah jembatan penyeberangan. Kaneki bilang bahwa dia sudah bicara dengan Pak Yoshimura. Dia diminta untuk kembali bergabung ke Anteiko. Namun Kaneki belum tahu harus bagaimana. Dia bilang bahwa dia tidak ingin orang terdekatnya disakiti siapapun. Dengan alasan itu, Kaneki bertekad untuk menjadi lebih kuat. Toka lalu menebak bahwa alasan itulah yang membuat Kaneki bergabung ke Aogiri. Gadis itu kemudian berkata bahwa Kaneki tidak berhak melindungi mereka. Meski Kaneki bilang alasannya adalah untuk melindungi teman-temannya, tetapi Toka sadar bahwa Kaneki hanya memikirkan dirinya sendiri. Toka muak dengan semua alasan Kaneki. Gadis itu pun maju dan mencoba memukul Kaneki, tetapi ditahan dengan mudah. Toka menceramai Kaneki dan terus-menerus sambil mencoba menyerangnya. Dia bahkan mengatakan bahwa Kaneki tidak perlu kembali ke Anteiko. Sementara itu Kaneki hanya bisa menerima semua serangan itu. Tak lama setelahnya Toka bangkit dan pergi meninggalkannya seorang diri. Sementara itu di kedai kopi Anteiko, Shinohara dan Juzo datang berkunjung. Pak Yoshimura menyambut mereka seorang diri dan membuatkan keduanya kopi. Shinohara kemudian bertanya tentang Kaneki yang bekerja di sana. Menurut Pak Yoshimura, Kaneki sudah hilang kontak selama beberapa bulan lalu. Namun Pak Yoshimura mengatakan bahwa kondisi Kaneki mungkin kurang baik karena dia pernah mengalami operasi pencakokan. Saat itu Shinohara tampak tidak asing dengan Pak Yoshimura. Dia bertanya apa mereka pernah bertemu sebelumnya. Pak Yoshimura pun penasaran apakah mereka pernah bertemu atau tidak. Shinohara minta maaf karena mungkin dia salah orang. Dia pun mengajak Juzo pergi sambil membayar. Shinohara juga memuji bahwa kopi Pak Yoshimura lumayan enak.
Dan begitu keluar melalui pintu, dia bilang bahwa dia akan berkunjung lagi. Adegan berganti ke beberapa waktu sebelumnya. Di ruangannya Pak Yoshimura ngobrol dengan Kaneki. Pak Yoshimura menceritakan kisah Ghoul bernama Kuzen. Dia adalah Ghoul yang tidak punya arah hidup. Dia membunuh siapa saja baik manusia maupun Ghoul. Suatu ketika dia bergabung dengan sebuah organisasi. Kuzen menjadi pesuruh organisasi itu untuk membunuh siapa saja. Kuzen sendiri selalu merasa kesepian sepanjang waktu. Sampai akhirnya saat berada di kedai kopi, dia bertemu dengan perempuan yang membuatnya jatuh cinta. Suatu ketika perempuan itu mengetahui kalau Kuzen adalah Ghoul. Namun bukannya takut, perempuan itu malah memeluk Kuzen dan berkata bahwa Kuzen pasti sangat kesepian dan menanggung semuanya seorang diri. Mereka pun memutuskan bersama. Kuzen akhirnya berhenti dari pekerjaannya dan menikah dengan perempuan pujian hatinya. Seiring waktu si perempuan hamil sehingga Kuzen mulai khawatir. Kuzen berkata bahwa hanya keajaiban yang bisa membuat bayi manusia dan Ghoul terlahir. Namun ternyata istri Kuzen bisa menciptakan keajaiban itu. Bayi mereka lahir sehingga keluarga mereka menjadi sangat bahagia. Namun kebahagiaan itu hanyalah sementara, karena pasukan Shishigi mengetahui keberadaan Kuzen. Kuzen, istri dan bayinya melarikan diri dari kejaran Shishigi. Tetapi istrinya terbunuh pada insiden itu. Kuzen terkepung pasukan Shishigi. Akhirnya dia meletakkan bayinya dan bangkit menghadapi pasukan Shishigi. Dia berubah menjadi mode mengerikan yang akhirnya disebut Fukuro oleh para pasukan Shishigi. Dia melakukan pembantaian besar-besaran. Dia berhasil kembali hidup-hidup, tetapi anaknya justru menghilang dengan misterius. Waktu demi waktu berlalu dan Ghoul yang sangat ditakuti di seluruh dunia yaitu Fukuro muncul. Kaneki menebak Fukuro si mata satu adalah anak dari Kuzen. Pak Yoshimura membenarkan dengan mengatakan bahwa Fukuro adalah anaknya. Adegan berganti ke Shinohara yang menemui atasannya. Dia mengatakan bahwa dia telah menemukan keberadaan Fukuro. Namun data yang dia berikan belumlah meyakinkan. Meski begitu akhirnya mereka tetap bergerak melakukan operasi. Sementara itu keadaan kedai kopi Anteku sedang rame-ramenya. Para pekerja sangat bersemangat melayani semua pelanggan di sana. Sampai akhirnya ketika malam tiba, para pegawai langsung dikumpulkan oleh Pak Yoshimura. Masyomo juga datang ke pertemuan itu. Pak Yoshimura menyadarkan bahwa akan ada sesuatu yang terjadi tak lama lagi. Dia meminta Toka dan Hinami berkemas, sementara Masyomo akan menjaga mereka semua. Toka dan Hinami pergi keluar, ternyata sudah turun salju. Sementara itu di sekitar kedai kopi, beberapa kendaraan misterius sudah terparkir. Anggota Shishigi juga sudah siap di posisi masing-masing. Akhirnya Masyomo mengajak Toka dan Hinami pergi meninggalkan kedai kopi. Dan tersisalah Pak Yoshimura seorang di Anteku. Begitu semua pegawai pergi, Pak Yoshimura sudah siap dengan apa yang akan terjadi. Tak berselang lama, Shinohara datang sambil membersihkan salju yang ada di tubuhnya. Pak Yoshimura pun menyambut kedatangannya dengan hangat. Pak Yoshimura membuatkan kopi istimewa untuk Shinohara. Setelah menyajikannya, Pak Yoshimura meminta izin untuk duduk bersama Shinohara. Mereka pun berbincang mengenai kopi. Tak disangka-sangka kopi bikinan Pak Yoshimura lebih enak daripada sebelumnya. Pak Yoshimura mengatakan dia menggunakan biji kopi yang lain. Tetapi menurut Pak Yoshimura, kenapa bisa enak? Bukan semata-mata karena biji kopinya. Ada banyak faktor lain yang mempengaruhi hasil seduhan kopi. Bahkan menurut Pak Yoshimura, biji kopi yang tidak terlalu baik pasti bisa disajikan dengan baik jika prosesnya benar. Mereka pun menghabiskan waktu bersama. Sampai akhirnya tiba waktunya Shinohara pamit. Dia ingin membayar, tetapi ditolak oleh Pak Yoshimura. Shinohara pun berterima kasih kemudian pergi meninggalkan kedai kopi itu. Seperginya Shinohara, semua pasukan pengintai Shishigi pun berangsur-angsur pergi. Namun mereka sudah mendapatkan apa yang ingin dicari. Sehingga operasi besar-besaran ke distrik 20 akan dilaksanakan pada malam berikutnya. Persiapan besar-besaran pun dilakukan di Shishigi. Semua orang yang terlibat di operasi itu diharuskan menulis surat wasiat untuk keluarga mereka masing-masing. Pada malam operasi akan dilakukan, Kaneki yang berjalan di keramaian kota melihat pengumuman tentang operasi di distrik 20. Target operasi adalah kedai kopi Anteku. Dia bergegas berlari menuju kedai kopi Anteku karena tidak mau ada hal buruk terjadi dengan orang-orang terdekatnya. Sementara itu Shishigi menurunkan militer besar-besaran dan mengepung kedai kopi Anteku. Namun secara mengejutkan, dua kelompok Ghoul yang terkenal saling bermusuhan justru bersatu dan melawan Shishigi. Anggota Shishigi terkejut karena musuh mereka ternyata bukanlah Aogiri. Akhirnya pertarungan pun pecah antara dua kelompok Ghoul melawan pasukan Shishigi di distrik 20. Pak Yoshimura akhirnya muncul di hadapan pasukan Shishigi dengan jubah bertudungnya. Tak berselang lama dia mengaktifkan kagunanya dan berubah menjadi sosok yang selama ini disebut Fukuro. Pertarungan besar pun akan segera terjadi. Sementara itu Toka yang sudah diungsikan khawatir melihat pemberitaan di televisi. Dia bergegas membuka pintu, tetapi Masyomo menghadangnya. Masyomo berkata bahwa Anteku sudah berakhir. Namun Toka bersikeras ingin melakukan sesuatu, sehingga dia tetap pergi meninggalkan Masyomo.
Di sisi lain, Kaneki berdiri di sebuah gedung tinggi di distrik 10. Dia mengamati kekacauan yang sudah terjadi di bawah sana. Saat itu juga Nishiki datang dari belakang dan menyapa Kaneki. Mereka berdua pun duduk bersebelahan di tepi gedung. Nishiki mengatakan bahwa dia mendapat pesan dari Masyomo. Toka dan Hinami sudah dibawa ke tempat aman sehingga mereka tidak akan terlibat konflik di bawah sana. Sementara itu, ledakan demi ledakan terus terlihat dari atas. Nishiki memuji ketangguhan Pak Yoshimura yang bisa menghabisi banyak orang sekaligus. Kaneki lalu bertanya apa yang dilakukan Nishiki. Menurut Nishiki tentu saja dia akan kabur. Jika dia ikut bertarung dan mati, maka sia-sia saja pengorbanan Pak Yoshimura dan semua gol di bawah sana. Nishiki bangkit berdiri dan bilang dia akan menemui Kimi untuk terakhir kalinya sebelum kabur. Kaneki lalu merasa bersalah sudah membawa Nishiki ke Antaiko. Namun Nishiki langsung berkata bahwa tidak penting membahas hal itu. Nishiki juga berkata bahwa dia tidak akan melarang Kaneki jika ingin turun dan bertarung. Namun saat itu Sukiyama muncul dari belakang. Dia tidak mengizinkan Kaneki untuk bertarung karena dia pasti akan mati. Sukiyama tidak rela Kaneki mati dalam pertarungan karena dia masih ingin memakannya. Maka dari itu, karena Kaneki tetap mau bertarung, Sukiyama maju untuk menyerangnya. Dia berkata bahwa lebih baik Kaneki mati sekarang di tangannya daripada di bawah sana. Kaneki berterima kasih kepada Sukiyama karena telah membujuknya agar jangan pergi. Tetapi tekad Kaneki sudah bulat dan dia muak hanya berdiam diri saja. Dia mengambil topeng dan memakainya. Sementara itu Pak Yoshimura semakin dahsyat melakukan pembantaian. Namun tiba-tiba Shinohara dan Iwa muncul dengan armor Arata yang sudah ia kenakan. Keduanya menahan serangan Pak Shinohara. Sambil menahan serangan, Shinohara berkata bahwa dia sangat ingin mengajak Iwa menikmati kopi seduhan Pak Yoshimura. Duel mereka pun terjadi dengan dahsyat. Situasi menjadi semakin menegangkan karena Juzo muncul dengan senjatanya dan ikut bertarung melawan Pak Yoshimura. Dikepung dari berbagai arah, Pak Yoshimura mulai kewalahan dan terdesak. Dia beberapa kali menerima serangan tebasan yang membuatnya berdarah. Sementara itu Kaneki sudah terjun ke area pertempuran. Melihat beberapa pekerjaan Taiku yang sudah dikalahkan, Kaneki langsung mengamuk dan menyerang semua pasukan di sekitarnya. Namun dia masih mengendalikan diri dan tidak membunuh siapapun yang ia serang. Kembali ke pertarungan Pak Yoshimura, samar-samar dia mendengar bahwa Guntai sudah beraksi dan membantai pasukan di sebuah lokasi. Mengetahuinya, Pak Yoshimura langsung melompat ke atas memikirkan tentang Kaneki. Namun saat itu juga Juzo muncul dan menebasnya dari belakang. Dan dia pun terjatuh ke bawah dan kembali dikepung oleh banyak orang. Kondisi Pak Yoshimura sudah penuh luka, sehingga serangan yang ia lakukan tidak sedahsyat sebelumnya. Dia juga berkali-kali terluka karena tebasan senjata dari berbagai arah. Pada saat itu dia menyadari bahwa hidupnya akan segera berakhir. Dia membayangkan Kaneki yang baru bergabung dengan Antaiko. Dia juga membayangkan Toka yang awalnya menolak saat harus sekolah. Dia membayangkan semua anggota Antaiko yang dulunya adalah gol beringas dan berakhir menjadi keluarga yang sangat hangat. Dan terakhir dia membayangkan istrinya. Serangan demi serangan berhasil menghancurkan Kagune Pak Yoshimura. Sebuah serangan juga mampu membuat topengnya pecah berkeping-keping. Perlindung di tubuhnya sudah hilang dan hanya menunggu waktu sampai dia dihabisi anggota Shishigi. Namun pada detik-detik terakhir itu dia justru tersenyum dan tidak memiliki penyesalan sama sekali. Operasi penaklukan Fukuro pun dinyatakan berakhir, sehingga semua anggota Shishigi bersorak bersama-sama. Sementara itu Kaneki berhenti di hadapan barikade yang dipimpin oleh Amon. Divisi 4 yang diketuai Amon berhadapan dengan Gentai, dan mereka siap menaklukkan pertarungan habis-habisan. Namun konflik terjadi antara Kaneki dan Divisi 4. Sebuah cahaya merah muncul dari langit. Cahaya itu jatuh dengan keras di lokasi Pak Yoshimura telah dikalahkan. Dan secara mengejutkan sosok Fukuro yang lain muncul di sana. Gol bermata satu itu berubah menjadi wujud raksasa dan mengerikan. Kemudian langsung melakukan pembantaian besar. Fukuro mengincar Juzo yang jatuh tak berdaya. Namun sebelum Juzo terkena terjangan, Shinohara muncul dan menahan serangan dengan punggungnya. Pria itu pun jatuh tak berdaya. Melihat orang paling dekat dengannya terkapar, Juzo bangkit dan menyerang Fukuro membabi buta. Tetapi Fukuro dengan mudah membantai Juzo. Tak lama kemudian, ratusan gol dari Aogiri muncul dari langit.
mereka semua maju ke area konflik dan melakukan pembantaian terhadap pasukan Shishige. Di sisi lain, tak peduli dengan ledakan demi ledakan yang terjadi, Kaneki berhadapan dengan Amon. Keduanya bertarung di tengah kepulan asap ledakan. Amon tetap pada pendiriannya bahwa dunia sudah rusak dan Gold adalah penyebabnya. Namun Kaneki juga teguh dengan ucapannya bahwa manusia memiliki peran dalam rusaknya dunia. Mereka berdua pun terus bertarung sekuat tenaga. Pada suatu kesempatan, Kaneki menangkis puing-puing bangunan yang jatuh. Ternyata dia menyelamatkan anggota Shishige yang nyaris tertimpa puing-puing itu. Melihatnya, Amon terkejut dan bertanya-tanya apa motivasi Kaneki yang sesungguhnya. Kaneki mengatakan bahwa sebenarnya dia tidak mau melawan Amon. Keduanya jatuh kelelahan selama beberapa saat. Kaneki bangkit dan melepaskan topengnya. Dia kemudian bertanya siapa nama lawannya yang tangguh itu. Amon kemudian menjawab bahwa namanya adalah Amon Kotaro. Mereka berdua kemudian berlari menuju satu sama lain untuk melakukan serangan pamungkas. Keduanya saling menerjang dan Kaneki berhasil menghancurkan senjata Amon. Amon pun jatuh terkapar. Namun tak lama kemudian Kagune di tubuh Kaneki menghilang dan dia juga ambruk tak berdaya. Sementara itu pembantaian terus terjadi oleh Gold Aogiri. Anggota Shishige yang tersisa hanya tinggal sedikit, sementara ratusan Aogiri mengepung mereka. Seido berhadapan dengan Noro yang jelas-jelas lebih kuat darinya. Noro dengan mudah menghabisi Seido, dan tak lama kemudian Hyde muncul di sana. Celakanya Noro langsung berbalik dan mengincar Hyde. Di tempat lain Fokuro semakin beringas melakukan pembantaian. Namun pada akhirnya Arima muncul di hadapannya. Dengan senjata saktinya, Arima maju menghadapi Fokuro dan berhasil memberikan perlawanan sengit. Dia bisa menebas tangan Fokuro dan membuatnya kewalahan setengah mati. Merasa terdesak, Fokuro menelan mayat untuk memulihkan energinya. Setelah itu dia kabur meninggalkan Arima. Meski berusaha mengejar, Arima tetap tidak bisa menghentikan Fokuro yang melompat dari gedung dan membantai orang-orang di bawah sana. Di tempat lain, Kaneki yang terluka berjalan terseok-seok menuju kedai kopi. Setelah usaha mati-matian, dia berhasil sampai dan masuk ke kedai kopi yang sudah sangat berantakan itu. Dan ternyata dia bukan satu-satunya orang yang ada di sana. Seseorang sudah lebih dulu sampai dan membuat kopi. Kaneki kaget dan ternyata si pembuat kopi adalah sahabatnya sendiri, yaitu adalah Hyde. Melihat Hyde, Kaneki langsung menutupi mata merahnya dengan tangan. Tetapi Hyde dengan santai bilang kalau dia sudah tahu. Kaneki pun lebih banyak diam saat itu sambil tetap menutupi mata gaulnya. Sementara itu meski jalan dengan pincang, Hyde tampak baik-baik saja. Hyde mencoba membuat kopi, tapi rasanya tidak enak sama sekali. Kemudian dia membahas saat dihajar oleh Nishiki. Dia harus pura-pura mati agar Nishiki tidak melanjutkan serangannya. Tetapi ternyata Nishiki tetap menghajarnya. Setelah itu Hyde berterima kasih karena sudah mati-matian menyelamatkannya. Sementara itu di luar sana konflik sudah mereda. Gold dari Aogiri sudah melarikan diri tanpa jejak. Sementara itu anggota Shishige langsung melakukan evakuasi terhadap semua yang terluka. Kondisi Shinohara tampak sangat mengkhawatirkan dan entah bisa selamat atau tidak. Akira pergi ke lokasi pertarungan Amon. Namun di sana dia tidak menemukan Amon sama sekali. Hanya ada senjata yang sudah patah. Gadis itu hanya bisa berlutut di depan senjata Amon sambil mengabaikan panggilan masuk dari Shishige. Sementara itu Toka berlari menembus hujan salju yang turun semakin deras menuju kedai kopi. Namun karena tidak hati-hati, gadis itu terjatuh sambil terengah-engah. Di kedai kopi, Hyde masih mencoba mencairkan suasana. Dia mengatakan bahwa semua pegawai di Anteiku bisa sangat ceria. Dan menurut Hyde, Kaneki adalah bagian dari keceriaan itu. Sementara dia merasa ditinggalkan dari keceriaan itu. Maka dari itu, Hyde memutuskan untuk membantu apapun yang dia bisa. Namun menurut Hyde, karena situasi menjadi sangat buruk seperti saat itu, dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. Menanggapi semua ucapan Hyde, Kaneki hanya bisa diam saja. Hyde kemudian mengatakan agar Kaneki tidak menanggung beban seorang diri. Sejak dulu Kaneki selalu seperti itu demi orang lain. Mendengar sahabatnya terus mencoba menenangkannya, Kaneki akhirnya tersenyum. Setelah itu Hyde bangun dari kursinya meski terlihat sangat kesusahan. Tak disangka-sangka, darah mengucur deras ke lantai di bawah Hyde. Namun dia tetap bisa bercanda dan mengatakan Kaneki sangat populer dan diberi julukan Gentai. Mendengar candaan dari temannya, Kaneki mulai tertawa. Namun pada saat itu juga luka di perut Hyde sudah semakin parah. Darah membanjiri ke lantai dan Hyde langsung terjatuh kesakitan. Dia kemudian mengajak Kaneki untuk pulang bersamanya. Dan setelah itu Hyde tidak mengucapkan apa-apa lagi.
Di sisi lain, Arima berdiri di tengah hujan salju sambil memandangi langit yang berwarna merah. Ternyata penyebabnya adalah bangunan ATQ yang secara mengejutkan terbakar begitu dahsyat. Di sana Kaneki masih menangis sambil memegangi tubuh Hyde. Tak lama kemudian Kaneki mengajak Hyde untuk pulang. Kaneki membawa tubuh Hyde yang dia selimuti kain. Kemudian dia berjalan meninggalkan bangunan yang terbakar hebat. Dia berjalan menembus salju yang semakin tebal. Sementara Toka muncul dari arah lain. Toka mengejar Kaneki, tetapi saat melintas di depan bangunan yang terbakar, dia nyaris tertimpa reruntuhan. Namun seseorang menyelamatkannya menggunakan Kagune. Dan meski orang itu tidak muncul, tetapi Toka tahu bahwa yang menyelamatkannya adalah Hayato. Dia pun bergegas bangkit dan berlari mengejar Kaneki. Namun sebelum berhasil mengejar Kaneki, Masayomo muncul dan menghadangnya. Dia tidak mengizinkan Toka terlibat konflik apapun, karena itu adalah tugas terakhir dari Pak Yoshimura. Akhirnya Toka menurut dan membiarkan Kaneki pergi semakin jauh. Kaneki sendiri terus berjalan ke depan, tidak peduli dengan anggota Shishigi yang terluka di sekitarnya. Dia berjalan menuju sekumpulan mobil dari Shishigi. Melihat kedatangan Kaneki, beberapa orang langsung melaporkan hal itu ke atasan. Para atasan pun tampak kebingungan harus bagaimana mengatasi permasalahan tersebut. Kaneki berjalan melewati sekumpulan mobil dan akhirnya berhenti ketika Arima muncul di hadapannya. Kaneki meletakkan tubuh Hyde dan siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Dan akhirnya musim kedua dari Tokyo Ghoul pun berakhir. Oke lah, langsung saja gak usah bacot lagi, soalnya Mimin udah capek banget nih. Kita masuk ke kesimpulannya. Oke, musim kedua Tokyo Ghoul ini sangat menguras emosi Mimin nih. Dramanya cakep minta ampun dan top banget lah pokoknya. Apalagi drama persahabatan Kaneki dan Hyde yang sangat mengharukan untuk disaksikan. Waduh, pokoknya kalau urusan drama musim ini sangat joss banget lah. Lebih joss daripada musim sebelumnya. Dan tentu saja, karena ini anime aksi, sudah pasti aksinya juga dahsyat dan seru abis buat diikuti. Selain itu, berbagai misteri juga udah mulai terungkap. Tentang masa lalu Pak Yoshimura yang ternyata adalah cikal bakal Fukuro, tentang latar belakang anggota Shishigi, dan masih banyak lagi. Namun ada juga misteri yang sangat seru untuk dikawal, seperti kemana perginya Amon setelah duel dengan Kaneki, atau apa tujuan Aogiri yang sesungguhnya, atau seperti apa sosok Fukuro yang sesungguhnya, apakah dia murni ghoul yang seperti monster atau bukan. Selain itu, misteri Dr. Kano yang melakukan eksperimen pencakokan organ ghoul ke manusia juga belum terkuak. Ditambah munculnya tokoh baru super kuat dari Shishigi, yaitu Arima, yang juga sepertinya menyimpan banyak misteri. Makanya Mimin udahan dulu video kali ini, karena mau lanjut nonton musim berikutnya biar gak mati penasaran.